terhadap diri teman-teman, dan itu tuh ada unsur medis-medisnya dikit karena mereka orang kesehatan ya. Jadi maksudnya biar teman-teman juga ngerti apa yang sedang terjadi di usia muda sehingga jadi teman-teman tuh penting banget gitu untuk diperhitungkan gitu ya. Yang kedua, berkarya dan berdampak. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa berkarya dan berdampak? Nah, dan terakhir adalah gimana biar kita bisa memberi dampak sejak usia muda ya. Oke, yang pertama pengen Mbak Biru bahas kenapa masa muda itu penting. Jadi teman-teman ada tiga hal yang membuat masa muda itu menjadi penting. Yang pertama adalah masa muda itu oleh para peneliti disebut sebagai second windows of opportunity. Ya teman-teman sering dengar mungkin ya windows of opportunity gitu ya. Negara kita, negara-negara berkembang terutama yang penduduknya usia produktifnya tinggi, itu kan disebutnya sebagai negara yang sedang di puncak demografi atau sedang berada di windows of opportunity. Maksudnya dia sedang memberikan peluang bagi negaranya untuk maju nih. Makanya kenapa negara-negara yang sudah mulai angka reproduksinya rendah, kayak misalnya Korea, Jepang, dan sebagainya, mereka khawatir banget, ntar masa depan negaranya gimana kalau nggak ada penduduk asli negara itu yang mau melahirkan lagi. Nah kan nanti bisa bahaya teman-teman. Itu kan kalau misalnya orang itu dijajah itu penduduknya meninggal gara-gara perang, nah kalau nggak mau punya keturunan lagi, lama-lama juga habis juga penduduknya kan begitu. Maka negara-negara yang punya banyak usia produktif, penduduk di usia produktif, itu berpotensi negaranya berperan lebih cepat majunya gitu. Kenapa? Ya anak-anak muda tuh punya ide-ide yang kreatif dan dia juga masa reproduksinya aktif dan dia juga punya banyak apa ya inovasi dan optimisme yang lebih dibandingkan dengan orang-orang usia tua. Nah, kenapa sih dinamain Windows of Opportunity sebenarnya? Itu sebenarnya berhubungan dengan perkembangan otak anak muda, teman-teman. Nah, ini rada berat ya, ya Allah malam minggu bahas otak, nggak apa-apa ya. Ini kan emang teman-teman duta inspirasi Indonesia, ini harus ngerti gitu ya. Ini teman-teman, ini adalah otak manusia. Jadi manusia itu mengalami windows of opportunity dua kali. Kalau secara teori kesehatan ya, secara teori medis gitu. Nah, kapan dua kali itu? Yang pertama adalah usia 0 sampai 3 tahun. Jadi 0 sampai 3 tahun pertama kehidupan itu berarti teman-teman dimulai dari teman-teman di perut ibunya, janin. Nih, makanya teman-teman yang perempuan ini calon-calon agen yang melahirkan generasi penerus bangsa, hati-hati pas teman-teman lagi hamil itu proses pendidikan sudah dimulai. Saya selalu bilang pada teman-teman perempuan itu belajar yang banyak, belajar yang tinggi gitu. Kenapa? Sebab teman-teman itu akan mendidik generasi gitu loh. Jadi misalnya nanti kalau aku kak sekolah tinggi-tinggi misalnya ntar tiba-tiba saya misalnya di rumah atau gimana loh, itu yang mau kita didik tuh manusia gitu ya. Anak itu teman-teman nanti semuanya kan akan jadi orang tua, yang akan kita didik adalah manusia. Nah, usia 0 sampai 3 tahun itu adalah masa perkembangan otak manusia yang paling pesat. Nah, foundation-nya di usia itu. Nah, yang menarik adalah usia kedua, saat otak kita itu mengalami proses restrukturisasi atau ditata kembali agar bisa berfungsi dengan baik, itu terjadinya dimulai dari usia remaja. Dimulainya dari sekitaran usia 9 sampai 14 tahun sampai kapan? Sampai sekitar usia 20-an tahun. Itu kan usia teman-teman kan? Di bawah 20 tahun ya, di bawah 25 lah ya. Nah, jadi maksimal sekitaran usia 25 tahun. Itu adalah fase restrukturisasi otak di mana otak kita lagi ditata gitu lah ya. Kalau dulu itu ibaratnya lagi dimasak gitu. Kalau masakan itu sekarang udah ditata mau disiap sajiin gitu. Siap untuk dipromosikan, dibrandingkan dan sebagainya itu di usia sekarang ini. Jadi makanya itu disebutnya second windows of opportunity sebab di masa otak kita ditata ini terjadi banyak hal yang akan mengefek di kehidupan teman-teman setelah usia 25 sampai teman-teman meninggal. Emang apa sih yang terjadi di otak kita di usia sekarang, usia teman-teman ini, usia muda, saking kok jadi penting banget. Ini teman-teman, waduh ya Allah, ini pelajaran apa Kak gitu ya. Ini pelajaran biologi, teman-teman kalau pernah belajar biologi ya. Tapi ini teman-teman perlu tahu sebab teman-teman kan kepalanya isinya otak semua ya di sini kan ya. Jadi teman-teman perlu tahu, makanya kalau teman-teman nanti pakai helm, itu jadi biar lebih semangat gitu. Kalau naik motor mahasiswa kan suka ngebut-ngebut. Ingat di dalam kepala kita ada otak yang itu empuk gitu ya teman-teman. Jadi jangan dikira dia kayak batu nggak pakai helm nggak apa loh. Itu isi otak kita tuh empuk, jadi harus dilindungi. Teman-teman, ada dua hal yang penting terjadi di otak kita di usia muda. Yang ini berhubungan dengan kemampuan belajar teman-teman dan sebagainya. Yang pertama teman-teman, ini ada area yang warnanya hijau, ini yang kakak lingkari ini. Ini namanya adalah area prefrontal cortex. Kalau teman-teman nanti pernah belajar anatomi atau yang jurusan kesehatan pasti tahu. Ya, prefrontal cortex itu sepenting apa sih area itu? Jadi teman-teman, otak manusia itu matangnya, maksudnya mature-nya, pendewasaannya itu dimulai dari paling belakang kemudian ke depan. Nah, yang area yang terakhir matang itu adalah area yang sini nih, depan nih, area yang terakhir mature ya.
area yang warna hijau ini disebutnya prefrontal cortex. Emang itu tugasnya apa? Prefrontal cortex itu adalah pusat area berpikir kita, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpikir, bikin tugas kuliah, makalah itu kan, bisa presentasi, bisa bikin perencanaan, ditanyain misalnya pas dulu apply Duta Inspirasi kan, apa cita-cita kamu gitu, apa rencana kamu, kontribusi kamu untuk Indonesia. Loh, itu yang bekerja siapa? Otak kita bagian depan. Makanya kalau otak teman-teman bagian depan ini bermasalah, nah, teman-teman kok lagi pusing kan dipegangin ya gini, aduh kenapa ya pusingnya? Sebab di sini emang pusat berpikir tuh di otak bagian depan situ, ya. Itu pusat membuat keputusan, perencanaan dan banyak hal yang penting dalam hidup kita, dia merupakan pusat berpikir. Nah, yang menariknya teman-teman, pada anak muda itu tuh lagi proses dimatengin tuh di situ. Dan di usia-usia teman-teman ini yang matang baru sekitaran 80%. Nah, nanti dia akan matang full menurut penelitian itu sekitaran kalau laki-laki usia 25 tahun, teman-teman. Maka teman-teman nanti ketika usia 25 tahun yang laki-laki itu harusnya udah siap banget mandiri, udah nggak bergantung pada orang tua dan udah siap nikah ya. Kalau misalnya mau nikah boleh tuh. Kenapa? Karena otaknya sudah matang. Jadi kalau dia membuat decision itu memang akurat gitu. Karena sudah di apa dasari kemampuan otak yang bagus banget gitu. Nah, kalau perempuan menariknya matangnya lebih duluan, teman-teman. Perempuan tuh usia 23 tahun, area otaknya itu udah mateng ya, area prefrontal cortex. Makanya kalau perempuan mau usia 23 mau menikah, itu nggak apa-apa. Maksudnya aman secara penelitian. Kenapa? Ya karena otaknya sudah matang di usia itu. Tapi Mbak Biru pernah menemukan anak-anak, Mbak Biru kan sering bina nih mahasiswa dan sebagainya. Loh mahasiswa udah usia 20-an tahun, bahkan 23 tahun karena mau lulus. Loh, kok dia belum ditanya ini, apa rencana kamu nanti setelah kuliah ini lulus? Aku nggak ngerti sih Kak, kayak ya udah terlihat aja deh ada peluang apa. Loh, kalau teman-teman usia segitu belum bisa membuat perencanaan, teman-teman usia segitu nggak ngerti mau kemana nanti setelah ini. Waduh, itu ada yang salah berarti di proses pembangunan teman-teman gitu, otaknya kok belum mateng ya udah usia segitu gitu. Maka gimana caranya biar pembangunan otak di area depan kita ini maksimal dengan cara di usia teman-teman ini karena dia lagi OTW gitu ya, pemrosesan itu perbanyaklah pengalaman hidup ya, aktif di organisasi, teman-teman ikut kayak gini Duta Inspirasi Indonesia, ikut volunteer misalnya, ikut macam-macam, itu bagus. Sebab dengan teman-teman terpapar banyak pengalaman, teman-teman akan sering terpapar dengan konsep, terpapar dengan banyak hal yang berhubungan dan berpikir, perencanaan dan sebagainya, dan itu tuh bagus untuk otak kita. Ya. Dan yang kedua, punya perencanaan hidup. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya udah punya cita-cita. Nah, kalau belum, nah segera bikin dan bikin step-stepnya. Gimana nih caranya buat aku bisa mencapai itu. Itu kecerdasan loh teman-teman. Itulah kenapa nanti teman-teman apply beasiswa misalnya, kan Mbak Biru sering banget ngawancara beasiswa yang pada daftar beasiswa gitu. Salah satu yang Mbak Biru sering tanyain, yang sering Mbak Biru tanyain ke apa calon penerima beasiswa itu adalah apa rencana kamu nanti setelah keterima beasiswa ini? Apa yang pengen kamu kontribusikan? Loh itu kita sedang menggali kemampuan otak area depan. Udah mateng belum nih anak? Kalau dia menjawabnya, ya nanti saya udah nggak jelas itu nggak diterima biasanya. Terus biasanya ditanya, kenapa kami harus memilih kamu? Apa yang membuat kamu tuh berbeda dengan yang lain? Kan begitu. Saya suka nanya kayak gitu. Sebab apa? Kita sedang menggali area otaknya. Kemampuan reasoning, kemampuan untuk membuat alasan yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu, itu juga kemampuan otak area depan. Maka kalau teman-teman misalnya, kamu ngapain ikut Duta Inspirasi? Ya ikut-ikutan aja sih, kayak keren dah. Nah, itu berarti hati-hati. Teman-teman harus punya reason sendiri. Kenapa ikut Duta Inspirasi? Kan biasanya ditanya tuh pas sama teman daftar kemarin kan. Iya Kak, karena saya emang nanti perencanaan saya gini-gini dan saya tahu di Duta Inspirasi ada pembinaan gini-gini, nah itu saya butuhkan untuk masa depan saya. Oh itu bagus. Berarti teman-teman area otak bagian depannya berkembang dengan baik. Nah kalau nanti teman-teman ditanya nggak ngerti apa-apa, nah itu berarti harus ada yang dibenahi di sebelah sini sebab teman-teman belum membekali diri teman-teman dengan banyak hal itu. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, yang sedang berubah dan itu penting banget di perubahan diri teman-teman adalah area ini. Lebih dalam dari otak kita itu ada pusat emosi, teman-teman. Center of emotion. Namanya area limbik. Ya Allah, apaan tuh, Kak? Gitu ya. Nah, jadi area limbik itu area yang pusat mengatur emosi, teman-teman. Nah, menariknya teman-teman, area limbik ini pada anak muda itu mature-nya lebih duluan dibandingkan area otak bagian depan. Apa implikasinya? Anak muda tuh cenderung emosian. Emosian maksudnya gimana, Kak? Kadang-kadang dia tuh labil. Ya, teman-teman kadang labil nggak? Nggak tahu ya. Kak teman-teman kayaknya udah enggak sih ya. Tapi kadang-kadang galau gitu loh. Galau dengan hal-hal yang kayaknya tuh bagi orang dewasa, ya ampun, kayak gitu aja digalauin.
Kenapa itu terjadi? Teman-teman kadang labil, tiba-tiba galau. Karena tadi pusat emosi teman-teman matang duluan, tapi area berpikir membuat keputusannya itu belum 100% matang. Akhirnya kayak, ih gimana ya, gimana ya, bingung gitu ya. Karena pusat emosinya udah duluan. Jadi makanya nggak heran pemuda itu Oke. kadang dalam membuat keputusan itu dilandasi emosinya. Emosi itu contohnya gimana? Rasa suka misalnya. Makanya hati-hati nih anak muda yang lagi bucin-bucin sama si dia. Tuh hati-hati. Apakah itu teman-teman buat kegiatan itu tadi gitu ya, bucin dengan si dia itu karena emosi atau karena kesadaran berpikir otak? Hati-hati, banyak anak muda nih yang kuliahan macam-macam gitu ya. Ini terus prestasinya menurun dan sebagainya karena dia misalnya pacaran berlebihan dan sebagainya. Pacaran itu emosi, teman-teman. Yang ngatur apa cinta macam-macam itu pusat emosi. Sedangkan di sini itu pusat logis berpikir. Teman-teman, ini Mbak Biru perlu kasih tahu ke teman-teman apa yang terjadi ketika teman-teman jatuh cinta. Karena ini usia teman-teman biar nggak tergerus waktunya habis untuk itu gitu ya. Saat kita jatuh cinta, teman-teman, ada pusat emosi di sini, namanya amigdala, itu aktif. Nah, dia lagi aktif set gitu. Yang menarik adalah teman-teman, ketika dia aktif, itu area berpikir kita ini, dan termasuk otak yang gede banget ini, itu tuh kayak apa kehack gitu. Dia langsung nggak bisa mikir set gitu. Itu peristiwa itu di neuroscience disebutnya amigdala hijack. Jadi kayak kita kehack gitu otaknya. Makanya kalau teman-teman lagi jatuh cinta itu tuh nggak bisa mikir. Misalnya nih lagi ketemu sama si dia gitu kayak iya aduh gimana ini kayak dia bilang dunia ini seperti gelap gitu ya. Emang kalau malam ya gelap gitu. Tapi apa namanya? Saya lihat langit nggak ada rembulan. Ternyata rembulan ada di depan saya. Misalnya, wah itu langsung nggak bisa mikir tuh cewek gitu kan. Bisa semalam. Kenapa nggak bisa mikir? Sebab kita lagi jatuh cinta. Bisa nggak konsentrasi tuh kerjain tugas jadi ya senyum-senyum sendiri gitu ya. Yang cowok juga sama aja kayak gitu ya. Bisa, aduh dia tadi kok tadi sih senyum banget, manis banget sih sama aku senyumnya. Pokoknya bisa nggak kelar-kelar ingatan itu. Kenapa? Sebab saat kita jatuh cinta, itu kita di situasi high emotion, teman-teman. Emosi yang tinggi. Dan itu menyebabkan otak area berpikir itu inaktif dalam beberapa saat. Nah, makanya ketika teman-teman lagi jatuh cinta, itu perlu dikontrol. Kenapa? Emosi kita itu tadi bisa ngehack itu kita perlu kontrol dengan mengaktifkan kembali area berpikir kita. Gimana cara mengaktifkan kembali area berpikir? Caranya adalah dengan calm down. Teman-teman segera melogika, berpikir yang logis ini kan apa namanya oke lah aku suka sama dia oke wajar tapi aku harus ingat tahu batasan aku harus gini biar teman-teman terkontrol lagi banyak loh yang jadi nggak terkontrol macam-macam termasuk teman-teman ketika teman-teman di situasi marah situasi takut teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya tadi Dewi kan MC gitu mendadak misalnya tiba-tiba Dewi lagi sakit nih mendadak MC-nya diganti sama Miss Woro misalnya Miss Woro kamu MC ya terus kayak aduh deg-degan banget nih langsung kehilangan kata-kata gitu kalau teman-teman lagi deg-degan kan bisa gitu ya misalnya maju presentasi padahal udah semalaman nyiapin materi gitu. Pas lagi maju, itu kayak langsung gimana ya? Itu kayak Mbak Biru pas waktu itu pidato di depan presiden, itu kan Mbak Biru udah nyiapin teks sebenarnya sedikit gitu, malamnya itu udah nyiapin gitu. Sampai depan boro-boro ada yang ingat, nggak ingat sama sekali teman-teman. Ya kenapa itu terjadi? Karena pusat emosinya aktif. Mbak Biru lagi takut, deg-degan. Itu menyebabkan area berpikir Mbak Biru tuh kehack, nggak bisa mikir kayak memori-memori yang ada tuh nggak ada. Makanya biar keinget lagi gimana, Mbak Biru countdown. Ambil nafas dulu, ya Allah, biar relax gitu kan. Nah, pas udah relax, baru area otak kita tuh aktif lagi, teman-teman. Ya, nah jadi apa hikmah dari pusat emosi teman-teman yang matang duluan dibandingkan area decision making? Yang pertama, orang yang level emosinya sedang tinggi di puncak, yang emosinya sedang mature seperti teman-teman itu, energinya besar. Jadi lagi suka dengan sesuatu, misalnya teman-teman lagi ambis pengen bisa lomba tingkat internasional. Oh, itu mau siang malam nggak tidur juga dilakukan kalau anak muda. Kenapa? Energinya tuh lagi di puncak-puncaknya, teman-teman. Dan itu bagus. Maksudnya teman-teman punya ambisi-ambisi dan cita-cita ya, yang positif, maksudnya itu bagus untuk dikelola di usia muda. Itu Mbak Biru inget banget pas lagi kuliah kayak teman-teman, itu sampai kayak Kak Prodi Mbak Biru tuh bilang pas diwawancara sama TV One, kalau nggak salah, atau TV apa gitu, dia tanya gimana pendapat Anda tentang biru, terus dia bilang biru itu mahasiswa yang energinya nggak pernah habis. Saya nggak ngerti kok dia bisa nggak capek gitu. Ya karena emang usia kita tuh lagi nggak capek usia teman-teman nih. Teman-teman pagi kuliah gitu ya, sore ikut organisasi, malam ngerjain project, besokan lagi bikin apa, besokan kayak nggak capek gitu. Kenapa? Sebab emosi teman-teman lagi di puncaknya. Dan itu bagus untuk mencapai cita-cita. Maka mumpung teman
udah gunakan energi yang besar itu untuk eksplor banyak pengalaman baru, untuk ikut kompetisi, untuk ikut macam-macam yang itu akan teman-teman butuhkan di masa yang akan datang. Ntar teman-teman, kalau usia teman-teman udah lewat dari 30, teman-teman nggak ambis lagi kayak gitu. Beneran, bisa hilang sendiri. Kenapa? Sebab area logik kita sudah mature 100% dan apa namanya udah seimbang gitu dengan pusat emosi. Maka nanti akan lebih wise. Jadi kayak Mbak Biru pas udah usia-usia sekarang ini ketika ngajar mahasiswa terus mahasiswa kok siapa yang gini-gini itu kayak iya iya deh ini saya udah nggak punya ambis kayak gitu lagi beda gitu. Kenapa? Sebab tadi otaknya sudah beda. Makanya kenapa generasi muda disebut agen of change gitu ya, agen perubahan. Sebab dia itu coba kalau teman-teman liatin siapa yang berani demo? Anak muda ya dia langsung kita pokoknya kepada gitu kan ya kita udahlah itu anak muda ya jarang kakek-kakek demo gitu kan jarang kita lihat. Kenapa? Anak muda energinya besar. Kalau dia sudah suka sesuatu, dia punya cita-cita sesuatu, dia akan all out, nggak habis energinya. Nah makanya teman-teman all out lah untuk mencapai cita-cita teman-teman mumpung teman-teman masih muda. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa? Teman-teman harus hati-hati dalam membuat keputusan. Kadang-kadang usia muda teman-teman ini membuat keputusannya lebih didominasi oleh emosi. Kalau teman-teman lagi nggak logik berpikirnya. Misalnya gini, teman-teman mau setelah lulus kuliah itu rencananya mau gimana gitu, atau enggak mau milih organisasi yang mana. Kadang-kadang kita itu memilihnya bukan berdasarkan kebutuhan kita, tapi kayak, ih teman kita banyak kan ikut itu, ikut aja deh gitu. Hati-hati, itu emosi kalau udah kayak gitu yang milih. Maka teman-teman penting punya life plan. Jadi ketika teman-teman mau ikut organisasi, ikut apa, semua dilandasi dengan logik berpikir. Mbak Biru tuh tahun pertama kuliah ikut 6 organisasi, teman-teman. Itu banyak banget sih. Dan itu akhirnya Mbak Biru kena GERD. Maksudnya tepar gitu. Kenapa? Mbak Biru sih berdasarkan plan Mbak Biru, cuman ternyata semua plan Mbak Biru itu perlu sekian banyak organisasi buat support gitu. Jadi Mbak Biru sampai punya alasan, misalnya nih, Mbak Biru pengen bagus public speaking-nya. Mbak Biru ikut BEM dong di tim advokasi misalnya. Oh, Mbak Biru pengen punya network yang bagus. Mbak Biru ikut himpunan yang itu berhubungan dengan profesi Mbak Biru. Jadi Mbak Biru pengen bisa nulis riset yang bagus. Mbak Biru ikut organisasi riset dan seterusnya. Semuanya Mbak Biru landasi keputusan, cuman di sini rada emosi juga soalnya ikutnya 6. Ya, jadi apa namanya kayak gitu. Ya jadi artinya kalau hanya dilandasi dengan emosi doang, itu nggak aman buat diri kita. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang perhatikan, misalnya lagi ikut organisasi, ikut apa, itu dilandasi pemikiran logis itu bermanfaat buat masa depan saya atau cuma sekedar ikut-ikutan. Kalau yang sekedar ikut-ikutan itu emosi yang milih, bukan logik berpikir. Hati-hati ya teman-teman. Tuh, itu yang pertama. Nah ini yang tadi Mbak Biru ceritain teman-teman. Ya nanti pematangan otak kita itu akan maksimal di sekitaran usia 25 itu udah matang 100%. Makanya teman-teman nanti kalau yang coba mau nikah, sekitaran usia itu. Kak, saya mau nikah sekarang nih masih 18 misal. Ya nggak apa-apa sih, cuman tuh kalau labil dalam rumah tangga nggak aman ya. Generasi bangsa yang terbentuk jadinya anaknya temperamental, ya kan? Ya, karena orang tuanya juga masih temperamen, masih labil kan, suami istri labil gitu, anaknya juga jadi tambah labil ya. Jadi teman-teman stabil dulu, baru kemudian menciptakan generasi bangsa yang lain gitu ya. Oke, ya ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, di usia teman-teman ini lagi fast learner. Teman-teman ini cepat banget belajar. Mbak Biru tuh nggak cuma ngajar mahasiswa, nggak cuma ngajar anak SMA, tapi juga ngajar ibu-ibu dan nenek-nenek, teman-teman. Ya Allah, itu ngajarin nenek-nenek pakai Zoom. Ya Allah, itu berhari-hari nggak kelar-kelar. Ya. Ini kemarin dipencet apa nih? Ini ya lama banget. Anak muda hari ini Zoom di launching, besok pagi udah canggih pakai Zoom. Kan begitu. Kenapa dia fast learner? Apa yang terjadi dengan otak kita sehingga anak muda itu fast learner? Teman-teman, ini adalah teori tentang brain plasticity. Ya Allah, apa nih malam minggu belajar kayak gini ya apa ya? Ini nutrisi di malam minggu ya. Ini teman-teman liatin. Manusia itu ternyata otaknya plastis. Plastis itu fleksibel, bisa berubah sepanjang hidup. Dan yang menarik adalah lihat ini adalah garis yang warna biru. Semakin bertambahnya usia, ini kan teman-teman bisa baca grafik ya, semakin bertambahnya usia, plastisitas otak kita itu semakin menurun. Elastisitas otak kita semakin menurun. Dampaknya apa? Semakin tua, kita semakin slow learner. Tingkat kefahaman kita terhadap informasi yang baru lebih lemot. Makanya teman-teman, kalau lagi diskusi sama orang tuanya, misalnya, Mbak, aku besok pengen ke luar negeri gini-gini. Ya Allah, Dek, kamu tuh ntar di luar negeri gimana? Gini-gini. Ya kan aku udah baca informasi gini-gini. Kadang nggak nyambung gitu. Kenapa? Orang tuanya udah slow learner, teman-teman.
Maka teman-teman harus pelan-pelan ngejelasinnya ke orang tua. Mama, aku tuh kemarin tuh udah baca informasi tentang ini. Dan ternyata di sana juga ada loh Perhimpunan Mahasiswa Indonesia namanya PPI. Jadi kalau nanti misalnya aku di sana sakit apa gimana, itu nggak perlu khawatir, Ma. Karena udah ada orang-orang Indonesia juga yang di sana. Terus habis itu juga aku ditanggung asuransi kesehatan kok, Ma, kalau apply beasiswa. Karena kan orang tua kita khawatir apa gitu. Jelaskan pelan-pelan dan lengkap datanya. Ya, nah, teman-teman terus kalau yang ngerasa, Kak, aku tuh kan masih usia segini ya, sekitaran usia sebelum 20, tapi aku kok ngerasa slow learner ya. Temen aku tuh kalau belajar tuh kayak sat-set gitu. Nah, giliran aku belajarnya tuh kayak nggak nambah-nambah gitu loh. Temen aku tuh sekali berangkat kuliah aja, itu langsung paham gitu. Aku bolak-balik belajar nggak paham juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang kondisinya rada lemot seperti itu, apa yang harus dilakukan? Penelitian ini menemukan bahwa Ayo. ketika orang di situasi brain plasticity-nya rendah gitu ya. Nah, itu akan menyebab apa yang harus dilakukan yaitu ini. Grafik warna orange, teman-teman. Amount of effort-nya ditambah. Tambahkan ikhtiarnya, tambahkan usaha yang teman-teman lakukan. Dek, Mbak Biru dulu bukan anak yang bisa bahasa Inggris. Mbak Biru bukan anak yang ahli bahasa Inggris loh, tapi Mbak Biru S2-nya di Inggris. Loh, kok bisa? Mbak Biru dulu mau ikut les bahasa Inggris nggak punya duit gitu. Tapi Mbak Biru orangnya kan berpikirnya fleksibel. Ya udah kalau nggak punya duit buat les bahasa Inggris ya tinggal ikut aja ekskul bahasa Inggris. Mbak Biru jadi tim debat. Lalu jadi tim debat di sekolah. Di situ otomatis Mbak Biru belajar bahasa Inggris setiap hari. Makanya ketika seleksi mahasiswa berprestasi UGM, itu kan kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, bikin tulisan bahasa Inggris dan sebagainya. Ya Mbak Biru bisa. Dari mana berlatihnya? Dari tadi ikut latihan dan sebagainya. Mbak Biru mau ceritain, dulu pas SMA, Mbak Biru itu ngomong bahasa Inggris itu jelek banget. Sampai Mbak Biru ketika mengucapkan kata misalnya well gitu, well apa oke, baiklah gitu tuh medok banget. Well gitu. Itu nggak oke banget gitu secara praktek bahasa Inggris. Sampai suatu hari Mbak Biru itu punya teman sekelas yang teman duduk Mbak Biru, dia itu juara bahasa Inggris tingkat provinsi, dia punya banyak banget prestasi di bidang bahasa Inggris. Dan itu tuh ketika ada guru masuk di kelasnya Mbak Birul, yang dinotis tuh teman sebelah Mbak Birul. Sedih nggak sih? Maksudnya kita duduk sama dia, tapi yang diinget tuh dia, Mbak Birul nggak diinget gitu. Sampai akhirnya Mbak Birul tuh punya cita-cita, nih anak muda nih, kalau punya cita-cita dia akan sungguh-sungguh mewujudkan. Mbak Birul punya cita-cita nanti setelah lulus SMA, saat lulus SMA, yang diinget pinter bahasa Inggris bukan dia, tapi saya. Mbak Birul bilang gitu. Akhirnya waktu itu ada seleksi tim debat sekolah, Mbak Birul ikut seleksinya. Teman Mbak Birul juga ikut. Nah, Mbak Biru sampai berlatih berhari-hari di depan cermin, macam-macam gitu ya. Sampai akhirnya pas seleksi Mbak Biru lolos. Alhamdulillah. Teman Mbak Biru lolos juga. Orang dia udah sering lomba gitu ya. Tapi yang menarik adalah teman-teman setelah itu, setelah lolos, kan sering ada latihan rutin dan sebagainya. Mbak Biru karena nggak bisa bahasa Inggris ya, dan pengen belajar, tiap latihan Mbak Biru berangkat terus. Sebelum berangkat di rumah Mbak Biru udah berlatih dan seterusnya. Teman Mbak Biru karena ngerasa udah bisa, dia jarang berangkat. Akhirnya ketika ada lomba dan sebagainya yang dikirim siapa? Mbak Biru apa temannya Mbak Biru? Mbak Biru lah, orang dia jarang latihan. Dan jadi teman-teman, ketika lulus SMA, itu yang prestasi speech bahasa Inggris, prestasi macam-macam di bidang bahasa Inggris, bukan teman Mbak Biru tadi, tapi Mbak Biru. Padahal Mbak Biru awalnya nggak bisa bahasa Inggris loh. Ya gitu. Jadi karena Mbak Biru sadar, ini otak Mbak Biru di area bahasa Inggris lagi turun di sini. Maka Mbak Biru tingkatkan effortnya. Latih terus-menerus. Ini buat teman-teman di sini yang ngerasa, Kak, saya nanti pengen S2 ke luar negeri, tapi bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Ya latih terus-menerus. Itu pasti bisa. Otak kita begitu soalnya kerjanya. Semakin dia dilatih terus-menerus, dia akan bisa. Ya teman-teman yang ngerasa misalnya kemampuan bahasanya kurang, kemampuan apanya kurang, tinggal dilatih aja terus-menerus. Mumpung teman-teman masih muda, plastisitasnya masih tinggi, itu cepat belajarnya. Ya, jadi apa dampaknya dari fast learner ini? Teman-teman belajar yang banyak, teman-teman explore banyak hal. Pas Mbak Biru kuliah kayak teman-teman ini, Mbak Biru waktu itu punya target loh teman-teman. Negara mana saja yang pengen Mbak Biru kunjungi selama kuliah dengan cara gratis. Ya kan mahasiswa itu bisa kemana-mana gratis ya. Teman-teman mau keluar negeri, kemana gratis. Yang penting teman-teman punya prestasi. Kan gitu. Mbak Biru baca negara mana nih yang lagi ada kompetisi. Negara mana yang ada fully funded untuk bikin paper. Nah Mbak Biru apply aja. Berangkat dong ke sana. Nah termasuk Mbak Biru juga punya visi dengan teman-teman tim Mbak Biru gitu ya, kita setiap bulan itu harus jalan-jalan. Jalan-jalannya keluar pulau. Dan itu adalah lomba. Ya, jadi aku tuh selalu cari sekarang di pulau mana nih yang lagi ada lomba. Kita pengen ke Bali yuk, cari yuk. Udayana lagi ada lomba nih, yuk kita ke Bali terbang besoknya. Kenapa? Lolos lomba tingkat nasional.
Jadi artinya teman-teman, tadi mumpung teman-teman masih muda, perbanyak pengalaman hidup, perbanyak pengalaman belajar, karena teman-teman lagi cepat belajar. Jadi sekarang, Mbak Biru kan waktu itu pernah kerja di kementerian ya. Habis itu Mbak Biru harus resign karena satu dan lain hal, akhirnya Abdul sekarang jadi pengusaha. Abdul tuh sering ngobrol sama sesama pebisnis gitu ya. Terus kayak pebisnis yang lain tuh bilang, loh kamu kan orang kesehatan, kok kamu bisa ngobrolin bisnis dengan teori-teori ekonomi, kata dia. Loh saya ini orang kesehatan, tapi saya pas dulu mahasiswa, saya itu tim kampus untuk kemahasiswaan tingkat nasional, kata saya. Jadi saya belajar itu dari mana? Dulu dari pembinaan-pembinaan di kampus, saya ngerti break even point, saya ngerti macam-macam. Dari mana? Dulu saat di kampus saya belajar. Jadi teman-teman nggak pernah tahu di masa depan teman-teman jadi apa. Maka selama ada kesempatan belajar, belajar apapun itu, belajarlah. Pak Biru juga nggak nyangka gitu kok bakal jadi pengusaha di masa sekarang gitu. Ternyata ilmu yang Biru dapatin dulu dari pembinaan kewirausahaan itu ngefek dan kepake sekarang semuanya. Tanpa Mbak Biru perlu ikut kelas-kelas finance atau ambil S2 di bidang finance, Mbak Biru sudah belajar. Jadi artinya sekarang pelajari semuanya, eksplor banyak hal, itu akan bawa manfaat buat teman-teman selama itu hal yang baik. Ya, ini yang kedua. Yang terakhir adalah perhatikan circle teman-teman. Teman-teman, otak manusia itu di area yang depan tadi, yang prefrontal, itu punya namanya mirror neuron. Apa itu, Kak? Mirror itu kan cermin ya, teman-teman. Mirror neuron itu area otak yang membuat manusia itu punya kecenderungan ingin meniru apa-apa yang sering dia lihat, apa-apa yang sering dia dengar tanpa dia sadari. Dulu Mbak Birul itu circle-nya pas di UGM itu adalah anak-anak berprestasi. Jadi circle Mbak Birul itu bisa seminggu sekali jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Mbak Birul awalnya nggak highly motivated, termotivasi untuk ke luar negeri, tapi gara-gara teman Mbak Birul kayak tiap ketemuan gitu, Ibu aku habis pulang dari US nih, ini oleh-oleh gitu. Sebentar lagi ada teman Mbak Birul pulang dari negara mana gitu, ini coklat nih dari ini, cobain deh Birul, ini enak banget loh, kemarin aku beli pas lagi ke sana, lagi conference gitu. Bentar lagi ada teman Mbak Birul dari negara mana pulang. Dari situ Mbak Birul kayak, ih enak juga kayaknya jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Oke deh, ntar saya juga pengen, gimana dong caranya ajarin dong. Akhirnya Mbak Birul juga bisa. Teman-teman, circle kita, di mana kita sering melihat orang-orang itu, di mana kita sering mendengar, tanpa kita sadari, itu akan merubah diri kita jadi seperti itu. Maka hati-hati pilih-pilih teman. Nah ini duta inspirasi, ini saya kira circle yang bagus banget buat teman-teman tumbuh dan berkembang. Karena kita jadi seperti apa, tergantung teman kita siapa. Tanpa kita sadari loh teman-teman, itu ngefek sendiri ke tubuh kita. Kayak kita jadi, ih kayaknya boleh juga nih bikin kayak gini. Misalnya teman-teman kita pada apply S2-nya ke luar negeri, pada keterima di Harvard, di Oxford, di mana gitu ya. Terus kita kayak, iya aku juga pengen dong kayak gitu, aku juga bisa kok, temanku aja bisa. Kenapa? Circle-nya kayak gitu. Tapi kok circle teman-teman circle yang apa namanya generasi nggak usah lah ngapain juga capek-capek cobain kayak gitu, ntar teman-teman ikutan kayak gitu ya. Jadi perhatikan circle teman-teman, liatin kok teman-teman lagi males-males, liatin ada nggak temennya yang modelan kayak gitu di circle teman-teman. Jangan-jangan teman-teman ketularan, karena mirror neuron ini kerjanya otomatis teman-teman tanpa kita sadari. Teman-teman yang perempuan juga begitu, yang paling nampak nih di perempuan, misalnya nih circle-nya suka pakai baju yang modelan misalnya seksi-seksi gitu. Awalnya dia risih mungkin lihat baju kayak gitu gitu. Karena lama-lama dia berteman kayak gitu, bentar lagi dia ikutan bajunya kayak gitu. Ya, atau teman-teman biasanya berkata lemah lembut, tapi gara-gara circle-nya tuh kalau ngomong itu kata-kata kasar itu biasa. Ntar sebulan lagi kita ikutan refleks ngomong kata kasar, teman-teman. Kita jadi ngerasa itu bukan hal yang asing lagi gitu. Itu tanpa kita sadari loh, teman-teman. Kerjanya otomatis. Maka hati-hati pilih-pilih teman, apalagi di usia teman-teman ini yang lagi tadi ya area depannya ini lagi berkembang banget, itu harus benar-benar perhatiin deh siapa teman kita, karena itu ngefek kita jadi seperti apa. Kenapa Mbak Biru bilang gitu? Karena Mbak Biru udah melewati fase itu, teman-teman. Jadi habis Mbak Biru lulus itu, kayak Mbak Biru kerja di kementerian, oh staf khusus menterinya teman Mbak Biru, ya kan? Staf khusus menteri di menteri sana, loh ini kan teman juga loh, kita geng. Jadi kita rapat itu kayak bikin project aja pas kuliah gitu. Jadi kita ngobrolin apa, kayak ngobrolin buat Indonesia gitu. Ini kan bukannya kita kayak bikin proker dulu di BEM ya, maksudnya kayak gitu. Karena apa? Kita nggak pernah tahu teman kita jadi apa. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang bagus gitu ya, yang potensial, yang dia punya semangat, visi dan cita-cita yang sama dengan teman-teman. Nah, itu akan memotivasi teman-teman buat on the track di cita-cita teman-teman, gitu ya. Oke, ini yang pertama. Ya, kenapa masa muda itu penting ya? Sebab teman-teman lagi di fase otaknya berkembang pesat. Teman-teman lagi jadi orang yang fast learner, ya. Dan teman-teman lagi jadi orang yang energinya itu maksimal. Jadi gunakan itu sebaik-baiknya. Apa hubungannya dengan kita harus berguna gitu ya? Berdampak gimana sih Mbak caranya kita biar bisa berdampak nih di masa muda?
Teman-teman pas Mbak Biru kuliah di Inggris, itu ada satu mata kuliah, yaitu berapa SKS ya banyak, temanya impact. Impact doang gitu, dampak gitu. Jadi kita diminta untuk mengkaji teori tentang impact. Impact ini sebenarnya apa sih? Dampak itu sebenarnya apa sih? Akhirnya kita setiap orang mengkaji sekian puluh jurnal, kemudian kita diskusi. Dari sekian jurnal yang kita baca, ternyata impact itu artinya a change, perubahan. Jadi kalau teman-teman mau melihat diri teman-teman berdampak nggak sih bagi lingkungan, ada yang berubah nggak di lingkungan teman-teman setelah adanya teman-teman? Ya, peran jadi duta inspirasi Indonesia ini memberi dampak manfaat nggak sih? Ya tergantung. Ada yang berubah nggak dengan teman-teman jadi duta inspirasi? Atau sama aja? Nggak ada orang yang termotivasi, nggak ada. Nah, kalau ada yang berubah, berarti berdampak. Tapi kalau misalnya nggak ada yang berubah, berarti nggak ada dampaknya. Nah, jadi makanya teman-teman perlu merencanakan, aku mau memberi dampak apa nih dengan peranku sekarang jadi duta inspirasi Indonesia nih. Misalnya teman-teman sering bikin posting yang berhubungan dengan inspirasi, dengan macam-macam, sehingga orang jadi belajar. Ada orang-orang yang berubah karena melihat itu dari Ade, jadi semangat jadinya gitu ya. Nah, itu berarti ada dampak yang teman-teman hasilkan. Tapi kalau nggak ada yang berubah, berarti nggak ada dampak. Ya. Dan mahasiswa tadi seperti yang sudah sampaikan, itu agent of change, agen perubahan. Artinya banyak yang berubah dengan adanya dia. Dengan teman-teman mengakses perguruan tinggi, keluarga teman-teman berubah nggak? Atau tetap sama-sama uh, ketinggalan gitu? Kampung teman-teman berubah nggak? Ada manfaat nggak diri teman-teman dengan teman-teman kuliah? Itu Mbak Birul liatin loh teman-teman. Pas lagi Mbak Birul kuliah, itu di kampung Mbak Birul, orang yang miskin, yang pertama kali kuliah itu Mbak Birul. Jadi kayak semua orang tuh awalnya pas Mbak Birul mau kuliah tuh kayak nggak percaya. Kamu nih orang miskin mau kuliah, ntar gimana? Banyak yang ngebully lah kayak gitu. Tapi akhirnya Mas Mbak Bir waktu itu akhirnya ketemu presiden, viral ya waktu itu sebelum meskipun belum medianya belum seviral sekarang gitu ya. Orang-orang kampung nih itu kan Mbak Bir kok masuk TV gitu. Lo ketemu Pak Presiden loh. Nah akhirnya teman-teman, orang-orang yang nggak mampu di kampung Mbak Birul itu jadi terinspirasi. Loh, Mbak Birul aja nggak mampu, lo bisa kuliah. Yang penting belajar yang rajin. Alhamdulillah sekarang anak-anak mudanya nih rata-rata mungkin 80%. Meskipun ekonominya nggak mampu, tapi dia bisa kuliah, teman-teman. Dapat beasiswa dari sini, dari sana. Berarti kan jejak kita memberi perubahan bagi lingkungan di sekitar kita. Ya, yang penting teman-teman fokus berbuat baik, fokus memberi dampak baik. Tanpa teman-teman sadari juga akan ada yang berubah kok di lingkungan kita karena terinspirasi dengan jejak kebaikan yang kita beri. Ya, oke. Nah, yang menarik teman-teman, ya Allah dari tadi kok berat banget sih Mbak pembahasannya ya. Karena teman-teman ini duta inspirasi Indonesia. Loh itu berat loh teman-teman, jangan dikira gelar yang berat itu. Teman-teman mungkin pernah dengar hierarki Maslow, yang jurusan sosial mungkin jurusan kesehatan juga pernah belajar harusnya. Jadi menurut hierarki Maslow itu apa namanya puncak kebahagiaan manusia itu ya ketika mampu mengaktualisasikan dirinya. Misalnya ketika teman-teman punya follower banyak, ketika teman-teman jadi duta inspirasi Indonesia tuh kayak keren gitu ya. Nah kan begitu. Itu self actualization. Menurut hierarki Maslow itu adalah puncak eksistensi seseorang gitu ya. Ketika dia diakui, ketika dia punya aktualisasi diri yang bagus gitu ya. Tapi ternyata banyak yang mengkritik hierarki Maslow ini. Benar nggak sih orang bahagia cuma karena itu? Nyatanya Bill Gates bukan bahagia karena duitnya banyak, teman-teman. Dia nggak bilang kalau gara-gara duitnya banyak terus dia bahagia gitu, enggak. Tapi dia senang gara-gara dia bisa memberikan perubahan di lingkungannya. Karena dia bisa menolong lebih banyak orang. Ya, jadi makanya ada salah satu penelitian yang mengkritik penelitian Maslow dan dia menyimpulkan ada kok hal yang lebih tinggi dari sekedar aktualisasi diri, dari sekedar teman-teman jadi duta inspirasi Indonesia, ada yang lebih lagi, yang membahagiakan lagi, yaitu ketika aktualisasi diri teman-teman itu mampu memberi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Itu namanya self-transcendence. Jadi, mau teman-teman cuma jadi juta inspirasi doang, terus udahan, nggak memberikan dampak apa-apa, ya udah, yang bangga diri teman-teman sendiri, ya kan? Terus ngapain? Terus dampaknya apa? Tapi kok dengan teman-teman jadi duta inspirasi Indonesia, ada perubahan kebaikan yang ada dan sebagainya, itu teman-teman meskipun nanti sudah nggak jadi duta inspirasi Indonesia, udah jadi alumni misalnya, akan ada kebahagiaan yang ada. Alhamdulillah dulu pas aku jadi duta inspirasi Indonesia, aku udah berhasil bikin project ini, dan ini, sehingga banyak orang yang tertolong. Itu namanya self transcendence, kebahagiaan yang lebih hakiki karena kita bisa meluaskan kebaikan pada orang lain, meluaskan inspirasi pada orang lain. Maka saya berharap teman-teman di sini gitu ya udah jadi orang-orang yang keren secara aktualisasi diri gitu ya karena udah terpilih jadi orang-orang yang hebat. Jangan lupa itu hanya sementara. Ada yang lebih dari itu yaitu pastikan teman-teman memberi dampak dengan aktualisasi diri yang teman-teman punya.
Nah, aktualisasi diri teman-teman jadi mahasiswa. Terus ngapain kok jadi mahasiswa? Dampaknya apa? Ya. Terus teman-teman misalnya punya prestasi ini itu. Terus ngapain kok punya prestasi itu? Dampaknya apa? Nah, itu. Jadi berpikirnya ke arah sana, ya. Oke, baik. Yang terakhir, gimana dong Mbak kita biar bisa memberi dampak kayak gitu? Kan nggak mudah ya. Guru saya namanya Bu Wismiati Tamim ya. Beliau itu salah satu pelopor pendidikan di Indonesia tapi nggak pernah mau dipublish. Itu Masya Allah keren banget itu. Ya jadi beliau menyampaikan kita itu nggak bisa memberi apa-apa yang kita tidak punya. Teman-teman mau ngajarin orang skill menulis, ya teman-teman menulis aja nggak bisa, gimana cara ngajarinnya kan begitu. Jadi teman-teman kalau pengen menginspirasi orang lain, ya punya sesuatu yang diinspirasikan. Teman-teman pengen ngelatih orang begini, teman-teman punya skillnya dulu. Teman-teman pengen orang lain begini, teman-teman kan belajar dulu kan begitu. Artinya kalau teman-teman mau memberi dampak, pastikan yang mau teman-teman berikan itu harus melekat dulu di diri kita. Teman-teman pengen orang lain disiplin ya teman-teman contohin dulu kalau kita disiplin ya kan begitu. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan sekarang nih Mbak lagi di usia muda? Mbak Bru selalu emphasize perbanyak pengalaman hidup. Teman-teman, nanti ketika teman-teman lulus kuliah, hidup teman-teman tuh nggak cuma akademik terus pulang, nggak kayak gitu. Teman-teman pulang kantor lagi penat-penatnya, itu di komplek gitu ya, di perumahan suka ada acara apa. Teman-teman harus berperan di situ tetap. Udah gitu nanti ada kegiatan apa di mana, pokoknya nggak cuma kegiatan pokok kita sebagai orang yang bekerja terus pulang, belum lagi ntar kalau teman punya anak, anaknya rewel, macam-macam yang perempuan, yang laki-laki juga begitu. Oh ternyata ada tagihan ini, apa macam-macam, kegiatan gotong royong macam-macam. Artinya waktu kita itu akan padat, akan banyak hal yang mendistraksi kegiatan kita. Maka teman-teman, dari teman-teman sedari muda itu perlu dibiasakan itu. Ya, sibukkan diri dengan aktivitas yang positif sehingga sampai-sampai teman-teman nggak punya waktu buat aktivitas yang negatif. Anak muda harus punya agenda. Teman-teman di sini harusnya udah punya agenda ya. Itu yang membuat kita bisa sat-set, bergerak cepat dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Jadi dulu itu kalau ada teman Mbak Biru, dia mau ngajakin Mbak Biru kemana gitu ya. Biru ntar sore bisa nggak? Jadi, oh aku cek agenda dulu ya. Oh aku sore ternyata ada kegiatan ini, maaf ya gitu. Karena Mbak Biru punya agenda. Mana yang nggak punya agenda kan, ntar pulang kuliah mau kemana? Gabut ini kemana ya? Gabut nih kayaknya ya gitu ya. Harus punya sesuatu. Mbak Biru jadi ingat waktu di Inggris Mbak Biru itu mau ketemu sama Profesor Mbak Biru waktu itu. Mbak Biru bilang kan janjian, Prof besok kita ketemu ya, bisa nggak kalau ketemu saya mau pulang ke Indonesia, jadi saya mau pamit, saya cuma mau saying goodbye gitu di tanggal sekitar tanggal ini. Beliau bilang, oh saya cek agenda saya dulu ya Biru katanya. Oh oke Prof gitu. Akhirnya dia cek agenda, dia bilang, Birul, aku jam 12 sampai jam 12:10 ada waktu jeda. Itu aku bisa ketemu kamu. Coba teman-teman, agendanya detail banget. Cuma punya waktu 12 sampai 12:10. Dan itu beneran. Akhirnya Mbak Biru kan datang nih, di perjanjian itu datang, Mbak Biru datang lebih awal gitu, profesornya udah di sana ternyata. Dan pas kita kan ngobrol macam-macam gitu-gitu. Sekitar 1 menit sebelum pertemuan habis, profesor saya bilang, Biru kita masih punya waktu dikit banget, ada lagi nggak yang kamu mau sampaikan? Itu keren banget teman-teman manajemen waktunya. Per menitnya aja masuk dalam agenda. Nah, teman-teman apa namanya gimana nih kira-kira waktunya apakah sedetil itu diurus atau tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bersosial, bertemu teman, bangun jejaring ya, aktif di organisasi, lomba dan sebagainya sebab teman-teman, data terakhir tahun 2022 itu ternyata penyebab angka depresi pada pemuda nomor 2-nya itu adalah loneliness, merasa sendirian, merasa dia nggak punya teman untuk curhat dan sebagainya. Dan terakhir tadi Mbak Biru habis baca berita juga ada seorang guru ya yang bunuh diri. Ternyata dia juga merasa sendiri karena nggak punya teman untuk curhat, nggak punya teman buat cerita-cerita. Dan itu bahaya teman-teman. Makanya teman-teman perlu berteman dengan manusia asli, nggak cuma berteman di sosial media ya. Kenapa? Karena teman-teman butuh meluapkan emosi, ngelihat mimik muka, lihat macam-macam itu untuk menolong diri kita. Ya, semakin teman-teman banyak berteman, sebenarnya teman-teman semakin sehat secara mental. Ya, jadi apa? Tapi pastikan bertemannya dengan siapa. Tadi circle mempengaruhi diri kita jadi seperti apa. Kemudian yang berikutnya challenge. Nah, anak muda tadi emosinya lagi di level tinggi, dia suka dengan challenge, risk taker makanya anak muda itu. Nah, makanya ikut lomba-lomba, ikut kompetisi itu bagus teman-teman untuk mengasah skill sekaligus untuk memfasilitasi jiwa bergejolak teman-teman yang lagi semangat apa itu bagus. Dan itu juga media belajar.
Jadi Mbak Birul ketemu dengan banyak orang baru, itu salah satunya di lomba. Ketemu dengan dosen-dosen dari lintas perguruan tinggi di lomba. Bahkan Mbak Birul bisa ketemu sama menteri, ketemu presiden, itu hikmahnya karena Mbak Birul punya banyak prestasi di lomba. Akhirnya bisa ketemu ke sana. Ketemu jodoh ternyata di lomba juga. Ya, jadi rupanya jodoh itu cerminan diri kita. Ya, saya suka lomba, suami saya sama ternyata suka lomba juga gitu ya. Dan yang terakhir adalah berikan kualitas terbaik di setiap jejak hidup teman-teman. Dulu Mbak Bir pas kuliah kayak teman-teman tuh punya moto, ya hidup ini adalah sejarah dan kita harus meninggalkan sejarah di alma mater kita. Nah, itu Mbak Bir kayak gitu. Jadi harus ada sejarah apa yang pengen saya tinggalkan sehingga suatu hari kalau saya balik ke kampus saya, tanpa saya sebutin nama saya, semua orang di kampus saya udah tahu siapa saya. Nah itu tandanya teman-teman ada jejak positif yang ditinggalkan. Tapi kalau misalnya teman-teman datang ke rektorat nih 10 tahun lagi, terus kayak orang rektoratnya sebentar, masnya alumni angkatan tahun berapa ya? Sebentar saya cek namanya ya, itu berarti nggak ada jejaknya. Kok tentu ada jejaknya, misalnya nih alumni universitas mana yang pertama kali misalnya pertama kali lolos ke Harvard, wow itu diceritain tuh sampai angkatan berapa, adik-adik kelasnya diceritain terus. Nah itu pasti nanti meskipun teman balik ke kampus gak nyebutin nama, oh ini kakak yang ini ya gitu. Dosen kita juga, oh ya ampun gitu ya, Mas Muhammad Fikri ternyata gitu kan, ya sini sini Mas, Mas gimana kabarnya gitu, karena kita ada dampak yang ditinggalkan ya. Tinggalkan jejak kebaikan sebab waktu nggak akan pernah berulang. Teman-teman lihatin di kampusnya apa yang belum ada, sejarah kebaikan yang belum ada, teman-teman lah yang jadi bikin itu. Kenapa teman-teman? Mbak Biru tuh dulu selalu punya pertanyaan kayak gini, kenapa sih aku ditaruh di kampusnya di UGM nggak di kampus yang lain gitu? Kenapa aku ditaruhnya di jurusan ini? Apa maksud Allah capek-capek naruh aku di sini gitu ya? Apa maksud Tuhan gitu? Kita capek-capek ditaruh di sini. Itu pasti ada visinya sampai harus kita yang menjalani peran itu. Kenapa sih harus teman-teman yang kepilih jadi duta inspirasi Indonesia gitu? Kan jumlah pemuda di Indonesia ada berapa puluh juta. Kenapa yang terpilih teman-teman? Itu pasti ada visi Tuhan gitu memilih teman-teman. Sehingga teman-teman harus berdampak apa nih dengan dipilih jadi yang terbaik di antara banyak yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah itu, maka yang terakhir kelola waktu muda teman-teman. Di waktu muda tuh cepet banget. Tahu-tahu teman-teman lulus, tahu-tahu udah harus bekerja, ntar ekspektasi lingkungan terhadap kita udah berbeda. Dia kalau jadi mahasiswa tuh kan pengennya lulus ya. Iya habis lulus tuh banyak mahasiswa yang curhat ke Mbak Biru, ya Allah Mbak, nggak enak banget ya ternyata habis lulus tuh kan suka ada gap year sebelum dapat pekerjaan itu. Ditanyain kamu gimana? Kalau mahasiswa kan, oh saya masih mahasiswa, enak. Kalau udah lulus tapi belum dapat kerjaan, loh ditanyain kamu sebagai apa gitu. Lagi nyari-nyari kerjaan sih tante, ini nggak enak kan ditanyainnya gitu loh, udah selesai udah gitu, nah kan jadi nggak enak ya. Jadi makanya siapkan, bahkan siapkan jenjang karir teman-teman dari teman-teman sedari kuliah. Jadi pas habis lulus langsung set, nggak pakai nganggur dulu, nggak pakai langsung baru dulu gitu tuh, habis lulus langsung diminta MOU sama kampus buat ngajar ya, nggak perlu daftar, malah kita dilamar karena teman-teman berkualitas. Kalau kita berkualitas, orang yang nyari kita teman-teman ya. Gitu. Ya, jadi gimana caranya tadi ya? Rapikan pengalaman hidup, bangun pengalaman hidup yang kaya. Maksudnya kaya tuh banyak gitu ya, teman-teman. Ini Mbak Birul pas waktu kayak teman-teman ya mahasiswa ini organisasinya banyak banget, ikut macam-macam gitu ya, ikut yang Leader for Indonesia, ikut macam-macam lah. Termasuk Mbak Birul bisa ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah itu berkahnya ikut organisasi dan kayak gini nih kayak teman-teman. Mbak Birul jadi kenal bisa temenan sama kayak Iman Usman gitu ya, yang co-founder Ruang Guru, ketemu sama Belva yang itu di mana di yang Leader for Indonesia gara-gara Mbak Birul ikut forum-forum gitu ya, ikut waktu itu seleksi beasiswa leadership, beasiswa apa, bisa ketemu gitu ya. Mbak Birul bisa ketemu sama banyak banget tokoh di Indonesia karena ikut-ikut seperti itu. Ya jadi bangun pengalaman yang banyak sehingga teman-teman bisa belajar dari banyak orang gitu ya. Oke, ya jalan-jalan. Dari Sue memang suka jalan-jalan dan jalan-jalannya visinya adalah selama ada yang gratis kenapa tidak gitu ya. Jadi mahasiswa explore, mau kutub utara mau kutub selatan bisa ya, bisa gratis mahasiswa dengan cara ikut kompetisi ya gitu. Kelola waktu muda, manajemen waktu sebaik-baiknya ya. Ini Mbak Biru dulu punya tahapan kayak gini, nggak tahu tuh teman-teman tahapannya seperti apa, tapi setiap orang pasti punya tahapan. Jadi Mbak Biru dulu tahun pertama tahun akademik, makanya memastikan IPK-nya mendekati 4 di tahun pertama gitu ya. Tahun kedua tahun organisasi, Mbak Biru jadi ketua organisasi gitu ya, wakil presiden di level universitas gitu ya. Tahun ketiga tahun prestasi, nah itu nggak cuma nasional tapi internasional gitu ya sekalian. Tahun keempat tahun skripsi dan jalan-jalannya ke luar negeri. Tahun kelima Mbak Biru orang kesehatan ya, jadi ada profesi setelah lulus S1 tuh ada profesi lagi setahun gitu ya, tahun profesi dan mulai sharing-sharing kemana-mana. Itu menjadi target Mbak Biru dan itu alhamdulillah terwujud. Nah teman-teman juga perlu punya target seperti ini biar fokus.
fokus, oh ini aku lagi di tahun organisasi nih, kok aku cuma jadi staff mulu ya, saya harus jadi apa nih, jadi ketua sekalian, biar belajarnya lebih banyak. Kok teman-teman jadi staff ya belajarnya dikit lah dibandingkan jadi ketua. Teman-teman belajar jadi leader, teman-teman belajar jadi ini, ketemu dengan orang yang lebih banyak, ya sekalian kalau belajar tuh ya. Mbak Bru juga bikin target-target seperti ini. Ini teman-teman saya yakin di Duta Inspirasi pasti juga bikin kayak gini. Ini Mbak Bru waktu itu bikin tahun 2012. Ini salah satunya Mbak Bru waktu itu punya target, ngeliat nih, bincang-bincang dengan presiden. Jadi itu Mbak Bru tulis aja, iseng banget. Mbak Bru tulis tahun 2012. Jadi Mbak Bru tuh tipikalnya orangnya yang kayak, ih temen aku bisa. Sehari sebelum Mbak Biro nulis, itu teman Mbak Biro di mahasiswa berprestasi nasional, itu habis ketemu sama presiden. Terus Mbak Biro kayak, kok temen aku bisa ya? Aku juga bisa deh. Terus Mbak Biro tulis aja, ketemu beneran. Ya, jadi apa namanya, teman-teman kalau punya cita-cita, tulis aja gitu ya. Nanti insya Allah itu jadi kenyataan kok teman-teman sungguh-sungguh mewujudkan ya. Ini cara time management ya. Pertama fokus. Orang nggak bisa fokus kalau nggak punya target. Makanya teman-teman harus punya target yang jelas mau ngapain, biar fokus ya. Ini mau ngerjain tugas misalnya targetnya ya kerjain beneran. Kalau enggak itu distraksi main HP, lihat apa, hati-hati ya teman-teman. Ada penelitian terbaru yang dia meneliti tentang jumlah waktu luang manusia. Ya, jadi sebenarnya kan anak-anak nih kayak teman-teman nih kadang-kadang ngerasa sok sibuk gitu ya. Aduh, kayak nggak sempet lagi deh buat kayak gini, kayak sibuk banget gitu. Sebenarnya teman-teman, ternyata rata-rata manusia, itu menurut penelitian ini ya, rata-rata setiap manusia itu punya waktu luang sekitaran 1 sampai 3 jam. Nih teman-teman yang ngerasa sok sibuk banget, coba liatin. Teman-teman punya waktu luang nggak sebenarnya? Oh punya, buktinya bisa scroll sampai 1 jam gitu ya. Nah, jadi menurut penelitian itu nggak ada manusia yang nggak punya waktu luang, pasti punya waktu luang gitu, sekitaran 1 sampai 3 jam. Nah, cuman penelitian ini menarik, dia menemukan digunakan untuk apa waktu luang manusia ini rata-rata. Ternyata beberapa tahun terakhir ini waktu manusia waktu luang tadi rata-rata digunakan untuk di medsos. Nah, itu tuh teman-teman. Usia muda teman-teman, jangan cuma dihabisin di depan layar yang nggak berdampak buat diri teman-teman. Kalaupun mau teman-teman habisin di medsos, pastikan medsosnya teman-teman yang memberi dampak, bukan konsumennya. Gitu ya teman-teman. Tuh ya, yang pertama. Yang kedua, tahu kapasitas diri. Setiap orang kapasitas dirinya beda-beda. Mbak Birul bukan orang yang bisa begadang. Mbak Birul saya nggak bisa minum kopi. Ya, Mbak Birul nggak bisa nyamain teman Mbak Birul yang bisa begadang sampai tengah malam. Kapasitasnya beda-beda. Ya, tahu prioritas. Teman-teman tahun pertama prioritasnya apa nih pas kuliah? Tahun sekarang nih lagi jadi duta inspirasi, prioritasnya mau apa nih? Bikin dampak apa? Harus ada prioritas yang jelas biar teman-teman apa namanya fokus dalam berjuangnya. Gitu ya. Punya agenda. Mbak Birul punya agenda harian, bulanan, tahunan. Bahkan pas Mbak Birul waktu itu ada laki-laki yang mau PDKT sama Mbak Birul, itu Mbak Birul minta mereka, katanya menggunakan kata mereka sebab banyak, ya saya minta mereka untuk bikin life plan 30 tahun ke depan. Ya, jadi apa ya, itu yang mau melamar Mbak Birul kata saya bikin life plan 30 tahun ke depan. Rumit amat sih Birul. Lah, saya mau berjalan jauh sama kamu, saya harus tahu rencana hidupnya gimana. Jadi mereka bikin life plan, ada yang bikin macam-macam sampai detail banget kita ada ya. Jadi saya pengen tahu otak depan mereka jalan nggak ya. Planning itu kemampuan otak bagian depan. Ya. Terus habis itu not to say yes to everything. Ini hati-hati buat teman-teman yang kayak teman-teman Duta Inspirasi Indonesia kan insya Allah orang-orang yang berdampak banyak dan terkenal gitu di kampusnya. Itu kadang-kadang suka banyak banget dikasih peran. Kalau teman-teman emang nggak bisa, jangan bilang yes. Jadi daripada instead of teman-teman, oh ya kamu gini ya, ya sana ya. Jadi kemana-mana iya iya iya, tapi taunya ternyata teman-teman nggak punya waktu untuk mengerjakan itu semua. Mending bilang enggak kalau teman-teman nggak bisa ngerjain. Ya, kecuali teman-teman emang yakin bisa gitu. Kayak misalnya teman-teman sebenarnya udah ngehandle kepanitiaan di 3 tempat. Ditawarin satu lagi kepanitiaan, teman-teman nggak iyain, ya pusing sendirilah teman-teman. Ya, jadi sadar kapasitas diri ya. Dan disiplin. Kalau udah punya target, punya cita-cita, disiplin perjuangkan cita-cita itu. Dan yang penting banget, jangan nunda-nunda. Ya, jangan nunda-nunda. Saya sering banget ngasih tugas ke mahasiswa, itu misalnya nih, saya kasih tugas, teman-teman ini tugasnya sebenarnya nggak buru-buru sih, boleh dikumpulin akhir bulan. Itu pada ngerjain 3 hari sebelum deadline. Ya, jadi padahal sebulan sebelumnya dikasih tahu loh, tetap aja mepet deadline ya. Nah, jadi itu, jangan ntar dulu lah, ntar numpuk teman-teman lama-lama. Dan yang terakhir, yang ini membuat teman-teman harus menentukan satu kegiatan itu teman-teman ambil apa enggak, ini salah satunya. Is that impactful for my future? Kalau aku ikut ini, apa dampaknya buat masa depan aku? Kalau nggak ada dampaknya, nggak usah diambil. Ya, diajak temannya nongkrong-nongkrong nggak jelas. Ini ada manfaatnya nggak buat cita-citaku? Nggak ada ya jangan ikut, kan begitu. Jadi itu salah satu pertimbangan yang penting. Ketika teman-teman memutuskan ikut nggak ya, ada dampaknya nggak buat cita-cita saya? Semua aktivitas teman-teman harus menuju ke cita-cita teman-teman. Gitu, ya.
Nah, yang terakhir banget nih orang yang stabil itu ketika direndahkan tetap sama energinya. Ya kalau teman-teman ada misalnya teman-teman kayak apa namanya lagi semangat banget mencapai cita-cita teman-teman terus ada temannya, "Alah, kamu tuh nggak usah ini." Ya, teman-teman slow aja. Maksudnya kayak ya udah tetap oh ini cita-cita saya. Kalau bukan kita yang berjuang untuk cita-cita kita sendiri, siapa lagi yang mau memperjuangkan cita-cita kita, teman-teman? Ya. Jadi teman-teman di usia muda ini fokus saja untuk banyak berkarya, untuk banyak memberi manfaat. Mbak Biru biasanya nulis di Instagram Mbak Biru @birulkodriah. Terakhir penutup dari Mbak Biru adalah ini, tulislah sejarah. Atau kalau nggak bisa menulis sejarah, pastikan kita ditulis oleh sejarah. Dan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan sekarang itu akan menjadi sejarah untuk teman-teman di masa yang akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman udah punya sejarah belum? Udah ditulis sama sejarah belum? Kalau belum, rencanakan. Saya mau ditulis gimana sama sejarah? Gitu. Mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah banyak yang raise hand. Wah, seru banget nih. Ya, siap. Ini Keren emang sekali beda kalau sama duta materinya pada inspirasi. malam Bisa ini, dipahami. Kak Birul. Aduh, ini sudah pada raise hand semua, padahal saya belum ada aba-aba loh. Ini maksud raise hand ini apa ya? Oke, Kak Birul, terima kasih sekali atas materinya yang sangat mendaging saya. Bahkan saya sempat membaca komentar yang ada yang bilang, tadinya saya pusing, tapi karena dengar materinya jadi segar gitu matanya gitu. Jadi terbuka gitu, semuanya pasti pengen ngobrol langsung sama Kak Birul. Berharap kita bisa bertemu nanti, tapi kita berlanjut dulu ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, teman-teman boleh di lower hand dulu. Ini banyak sekali yang excited untuk berbicara secara langsung sama Kak Birul. Oke, sudah pada lower hand semua? Oke, untuk yang ingin bertanya, jangan lupa untuk on cam dan raise hand ya. Nona hitung 1, 2, dan 3. Waduh, 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 waduh. Ini Nona saja sampai sudah tenggelam tidak muncul di layar sendiri nih. Oke, eh karena banyak sekali yang sangat excited untuk bertanya dan sharing bersama dengan Kak Birul, kami beri kesempatan untuk 2 penanya, dan ini akan dipilih oleh Kak Birul secara random. Dari Kak Birul, siapa yang ingin dipilih nih di layar yang sedang raise hand? Silakan Kak Birul. Oke, waduh pilih siapa nih? Aduh, semuanya raise hand ini. Aduh, saya bingung nih gimana caranya ya. Ada yang excited banget namanya Ujang Diano, Banten. Silahkan deh Ujang. Iya. Mm. Ya Allah, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan Deano atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Deano excited banget, ngefans banget sama Kabiro. Gak Waduh, nyangka makasih banget. banyak, Dek Diano. Sangat luar biasa sekali. Boleh teman-teman Duta 13 kita berikan apresiasi. Kita ramaikan kolom komentarnya dengan give applause and emoji love. Sangat luar biasa sekali Kak Terima Biro kasih, teman-teman. yang memaparkan materi dengan tema Muda Berkarya, Bangsa Berdaya, Peran Strategis Generasi Muda dalam Pemberdayaan Manusia. Sebelumnya perkenalkan, namaku Deano Herdiansyah Takalao, Duta Inspirasi 13 dari Provinsi Banten, Tanah Jawara. Deano ingin bertanya kepada Kak Birul, bagaimana cara kita menata agent of change agar kita tidak pernah ragu melangkah dan menjadi yang terbaik dari kisah yang hebat yang pernah kita lakukan di masa muda ini gitu, serta terciptanya sebuah integritas yang baik agar kita bisa memanfaatkan masa muda, bisa mengelola masa muda yang baik dan juga meningkatkan personal branding kita gitu. Dan selain itu agar kita juga di masa muda ini agar bisa selalu hati-hati dalam membuat keputusan, terus membangun banyak pengalaman juga gitu, ya bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi, terbentur dan terbentuk. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, Dek Diano. Berarti langsung Mbak Biru jawab, Dek? Atau seperti apa?
Iya, Mbak, boleh langsung Langsung dijawab. aja ya. Baik, ini menarik banget nih pertanyaan dari Diano ya, banyak dan dalam ya. Ya. Jadi gimana nih Mbak, biar kita jadi pemuda yang ya dampaknya itu tertata gitu. Gimana nih dari sekarang ini kita harus bagaimana gitu ya teman-teman. Dan apa namanya tadi biar integritasnya bagus, personal brandingnya bagus gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama adalah eh, ada hubungannya nih. Gimana biar kita menjadi agent of change dan personal brandingnya bagus. Jadi gini teman-teman, kalau Mbak Biru dulu, ketika mau membangun personal branding, itu lebih fokus pada saya bisa berkarya terbaik apa yang saya bisa. Karena setiap orang itu potensinya beda-beda ya teman-teman. Teman-teman nggak bisa maksain, misalnya teman-teman nggak punya skill untuk di bidang atletik gitu. Maksudnya badannya nggak memungkinkan untuk ke sana, tapi teman-teman pokoknya maksain saya pengen punya prestasi di bidang olimpiade atletik misalnya. Ya rada susah. Kayak Mbak Birul misalnya, passionnya tuh nulis, passionnya berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ya Mbak Birul maksimalkan itu. Maka yang pertama banget yang harus dilakukan adalah kenali diri teman-teman. Potensiku tuh apa? Nah, dan apa yang bisa aku maksimalkan dari potensiku itu? Gitu ya. Jadi setiap orang potensinya beda-beda dan setiap orang punya potensi. Ya, jadi liatin dulu apa potensinya. Yang kedua, dari banyak potensi yang aku miliki, ini mana yang bisa aku maksimalkan banget nih kira-kira. Gitu. Ya, itu yang pertama. Setelah tahu potensi, kemudian maksimalkan. Nah, terkait dengan personal branding itu kok zaman sekarang kan ada sosial media ya teman-teman. Itu teman-teman misalnya pun belum jadi seseorang yang bagus, itu asal konsisten membuat karya gitu ya, itu orang akan notice kok bahwa ini orang ciri khasnya kalau ngomong masalah yang berhubungan dengan ini. Ini orang ciri khasnya akan nah jadi konsisten ya. Kalau personal branding itu berhubungan dengan keistiqomahan dan konsisten. Ya, proses belajar juga harus kayak gitu teman-teman. Konsisten dan istiqomah. Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai orang yang expert di bidang menulis misalnya, ya konsisten prestasinya di bidang menulis tuh banyak, gak cuma seumur hidup sekali. Ya gimana orang mau bidang ahli penulis, mau orang bilang gitu ya, teman-teman dikenal sebagai public speaker yang bagus. Berarti pengalaman yang berhubungan dengan public speaking harus banyak dan konsisten gitu. Jadi orang ngerti, oh ini orang emang bagus nih public speakingnya. Saya sering banget diundang ke sana, ngobrol ke sini, dan itu bagus gitu. Akhirnya orang akan membuat kesimpulan karena itu dilakukan secara terus-menerus. Dan teman-teman, aktivitas yang terus-menerus dilakukan itu ternyata mempertebal mielin namanya di otak kita. Itu yang membuat seseorang bisa jadi expert. Jadi kalau teman-teman pengen expert, ahli di bidang sesuatu, lakukan aja itu terus-menerus. Misalnya teman-teman udah sadar nih, kayak Biru waktu itu ya, sadar kayaknya potensiku tuh di public speaking. Aku tuh suka deh kalau ngomong dilihatin banyak orang gitu. Terus aku suka aja bikin orang tuh tertarik pas aku ngomong. Terus aku juga suka menyampaikan ide-ide. Nah, berarti aku passionate di public speaking. Nah, terus gimana caranya nih biar public speaking-nya bagus? Dia dulu Mbak Biru juga pas awal-awal public speaking-nya nggak bagus. Mbak Biru inget banget pas pertama kali mau ikut lomba pidato, itu pas SMA. Mbak Biru punya pelatih tingkat nasional, pelatih pidato. Dia bilang, Biru kamu kok ngomongnya kayak ayam, katanya. Ya Allah, itu maksudnya Pak gimana? Kayak gitu kata beliau, itu kayak ayam apa ayam kecil itu loh, ngomongnya kayak gitu. Kalau mau public speaker nggak bisa kayak gitu suaranya, katanya kamu harus latihan suara perut, kamu harus gini. Itu Mbak Biru benar-benar latihan. Itu Mbak Biru inget banget kalau kayak mau lomba dan sebagainya, itu sampai tetangga-tetangga di RT Mbak Biru itu tahu kalau Mbak Biru mau lomba, saking teriak-teriak Mbak Biru kalau latihan tuh kan, hari ini. Oh, itu sampai tetangga berapa rumah itu, Mbak Biru itu mau lomba ya Mbak D. Itu ibu saya kan dipanggilnya Mbak D kalau di kampung itu. Mbak Biru mau lomba gitu. Kok ada kayak suara latihan-latihan gitu. Saking Mbak Biru tuh seringnya latihan sampai di kampung Mbak Biru aja orang sekampung tahu gitu ya. Karena tadi apa namanya sering mereka melihat aktivitas Mbak Biru yang berulang-ulang. Adanya Mbak Biru juga gitu. Adanya Mbak Biru tuh pemalu banget dulu, pemalu banget. Tapi dia juara pidato tingkat nasional, Dek. Kenapa? Latihan terus-menerus. Jadi kalau teman-teman pengen punya personal branding di bidang tertentu, bahwa expert di bidang tertentu, latihanlah terus-menerus. Kan tadi kerjanya otak kita itu yang tadi apa namanya baru ceritain tadi brain plasticity. Kalau teman-teman ngerasa belum expert di situ, ya tambahkan ikhtiarnya, tambahkan latihannya terus-menerus, ntar teman-teman akan jadi expert di situ. Jadi buat apa namanya biar personal brandingnya bagus, personal brandingnya jangan lupa ya deh ya konsisten. Yang terakhir gimana caranya biar integritasnya terjaga ya. Jadi integritas itu bukan sesuatu yang terbangun secara instan. Integritas itu kan akhlak, behavior.
Behavior itu proses pembangunannya bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Bahkan dari teman-teman dulu waktu bayi itu mempengaruhi integritas saat teman-teman dewasa. Lah dulu saya pas bayi itu bayi yang terbuang Kak misalnya, atau maksudnya nggak diterima orang tuanya gitu loh. Terus gimana integritasnya mau bagus loh? Kan tadi otak manusia lagi dirapiin di usia remaja kayak teman-teman. Maka pengalaman remaja teman-teman harus dibangun integritasnya yang bagus. Nah, gimana pertanyaannya? Cara membangun integritas yang bagus. Teman-teman, jujur itu sama kata dan sama perbuatan. Teman-teman ngomong apa, perbuatannya juga begitu. Kalau teman-teman udah punya agenda A, latihan dulu disiplin terhadap diri sendiri. Itu latihan melatih integritas, ya. Terus teman-teman misalnya sudah punya target tertentu, berjuang untuk itu, teman-teman sedang melatih integritas. Teman-teman berjanji, berkomitmen terhadap sesuatu, latih itu integritas. Karena Mbak Biru kan di bisnis ya, punya banyak karyawan gitu. Itu kalau ada karyawan yang sudah nggak bagus integritasnya, Mbak Biru keluarin. Kenapa? Karena skill itu bisa dilatih. Integritas itu membangunnya puluhan tahun. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Biru pernah punya karyawan, dia nggak jujur, skillnya bagus banget, dia sering banget ngerjain proyek nasional, tangannya tuh ajaib banget deh, dia pegang itu jadi sesuatu yang bagus banget gitu, ini bagus juga nih gitu, cuman dia nggak integritasnya nggak bagus, dan itu nggak aman. Kalau skill bisa dilatih, integritas susah dirubah, dia perlu proses yang bertahun-tahun. Makanya kalau teman-teman di masa yang akan datang pengen jadi pejabat negara yang berintegritas, pengen jadi orang-orang yang terhadap bangsa ini berintegritas tinggi, dilatihnya dari sekarang. Kalau teman-teman masih tugas copy paste tugas orang, tuh integritasnya di mana itu? Tuh hati-hati ya. Jadi terapkan terhadap diri kita di hal-hal kecil. Tapi itu sering loh ngoreksi tugas mahasiswa, plagiarismenya tinggi banget. Itu teman-teman yang suka copy paste punya orang, itu ujian integritas. Ya, teman-teman ngerjain tugas, nyontek, ngerjain itu nggak ada integritasnya sama sekali kalau kayak gitu. Latih konsisten dengan diri kita sendiri. Itu terus-menerus teman-teman latih, nanti akan melekat. Kalau hal yang baik sudah melekat di diri kita, ketika kita melihat hal yang buruk, kita yang resisten. Kayak, oh ini nggak bagus nih, saya nggak bisa ikut. Nah, jadi apa namanya? Nanti teman-teman di tempat kerja itu akan banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang ya integritasnya murat-marit lah. Apalagi udah di sistem, misalnya teman-teman masuk ke sistem pemerintah. Baru pernah ya di kementerian ya. Jadi apa namanya? Tahulah kayak gimana. Ya challenge-nya banyak untuk kita mempertahankan integritas yang kita miliki. Tapi ya that's it, itu our choice gitu ya. Seperti itu. Ya semangat Dek Diano. PR-nya banyak ya. Oke, baik. Terima kasih Dek. Baru kembalikan ke Dek moderator. Apakah kita masih ada pertanyaan atau seperti apa Dek? Banyak-banyak Risa. Wah. Bagaimana nih Kak Diano? Apakah cukup terjawab? Masya Allah, terima kasih banyak Kak Birul. Sama, Dek. Diana juga kan ambil prodi pendidikan guru sekolah dasar dan di rumah literasi anak Kota Serang. Semoga ini menjadi langkah awal Deano yang dimana masa muda Deano ini bisa menciptakan sesuatu kisah yang memberikan dampak juga untuk sesama. Dan Deano juga sama Kak Birul juga, Masya Allah. Terima kasih Deano, kembalikan kepada moderator. Sama Adik Diano. Oke, Mbak Birul, kita masih ada satu pertanyaan lagi dan satu bonus lagi. Jadi Siap. boleh nih Mbak Birul milih lagi dari yang sudah raise hand di sini secara random. Siapa nih yang berkesempatan untuk bertanya kepada Mbak Birul? Silakan, Mbak. Mbak Birul lihat deh Aisyah, Kalimantan Tengah. Silakan deh Aisyah, ke perempuan gantian. Silakan deh Aisyah. Masya Allah, terima kasih kepada Nona dan juga Kak Birul atas kesempatannya. Gugup. Senang banget kepilih. Jadi first of all terima kasih banyak kepada Kak Birul buat materinya tuh yang sangat bermanfaat. Benar tadi materinya itu berdaging banget, juicy, dan aku tertarik banget sama pembahasan tentang yang CEO of the Brain tadi tuh menarik banget. Nah jadi kan terkait memaksimalkan prefrontal cortex itu dan memaksimalkan brain plasticity di usia yang kami sekarang ini, ada nggak sih Kak saran atau langkah-langkah spesifik buat anak muda, apalagi buat mereka-mereka yang mungkin punya gangguan atensi, gangguan disregulasi emosi itu supaya tetap bisa fokus dan cepat belajar dengan berbagai rencana pembelajarannya
dan supaya itu tuh kita bisa berbagi skill yang dibutuhkan dan juga memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian mungkin yang kedua ini agak cerita sedikit. Jadi aku punya rencana seperti yang kata Kak Birul, kita punya rencana segala macam spesifik dari A sampai Z. Nah, kalau aku itu kan sekarang posisinya fresh graduate Oktober kemarin dan sekarang udah alhamdulillah udah kerja. Nah, aku itu kerjanya kantoran Kak, jam 7 sampai jam 5. Kemudian jam 8 sampai jam 11 aku ada freelance dan aku masih menggebu-gebu nih jiwanya buat eh, ngikutin passion aku, terutama aku ikut juga di duta ini buat mengembangin skill-skill aku. Nah, di sini tuh aku udah bisa nih mengidentifikasi kapasitas dan time management aku. Cuman kalau kita lihat realistically, capek itu pasti ada ya, Benar, Kak, ya. Nah, benar. jadi aku kadang agak keteteran gitu, pengen belajar ini itu, tapi aku sadar nih, kok energi fisik aku, apalagi setelah kerja itu kayaknya udah turun. Terus juga, apa ya tadi, selain mengetahui kapasitas diri kan, ada beberapa hal-hal eksternal nih, Kak. Misalnya, ada orang yang tidak bertanggung jawab akan tugasnya, akhirnya kita nih yang mengcover tugas mereka, dan itu kan di luar dari perencanaan kita, akhirnya kan kita ke drain juga, capek juga. Nah, itu kan bisa jadi kita jadi lelah, jadi overwhelm dan burnout. Nah, dari situ ada nggak sih Kak tips buat memaksimalkan waktu belajar dan juga mengembangkan diri kita tanpa merasa lelah tadi Oke, atau burnout? Itu sih Kak. Terima oke, kasih banyak baik. Kak Birul. Sama-sama deh. Ini pertanyaannya menarik banget sih dan sering banget dialami ya, De Aisyah nih. Tadi kan udah dari Banten, Pulau Jawa, sekarang Kalimantan. Pak Biru suaminya dari orang Kalimantan loh, Cia. Kalau Banten tempat tinggal Pak Biru, lalu kan di BSD loh. Kok ada nepotisme ini? Enggak gitu kebetulan ya. Ntar kita cari yang jauh-jauh nih habis ini kan. Sumatera belum, NTB, NTT, Papua banyak ya. Oke, nah jadi gimana sih untuk membantu teman-teman kita yang mengalami disregulasi emosi? Eh, itu ada macam-macam ya teman-teman. Nah, jadi apakah dia benar-benar mengalami gangguan emosi dalam artian otaknya bermasalah? Berarti kalau otaknya yang bermasalah itu harus ke dokter spesialis syaraf. Ya misalnya di otaknya emang terjadi sesuatu, misalnya pada orang yang apa namanya mengalami autisme misalnya, mengalami macam-macam. Kok itu memang ada masalah di tubuhnya. Nah itu perlu treatment khusus memang. Tapi kalau orang normal, maksudnya kayak kita yang nggak ada masalah tapi gampang emosian, nah itu kan tantrum ya teman-teman. Lebih ke arah rada-rada kurang bisa memanajemen emosi gitu. Jadi teman-teman, menurut penelitian, manusia itu seharusnya dalam menyelesaikan masalah ada tiga atau empat ya, tiga tingkatan ya. Secara umum tiga, ada yang menyampaikan empat gitu ya. Yang pertama adalah pada anak usia bayi gitu ya, bayi sampai menjelang toddler ya, bayi itu kalau ada masalah dia ngapain deh? Nangis ya kan, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain soalnya emang itu doang skill yang dia miliki gitu untuk menyampaikan kalau lagi ada masalah ya. Terus kalau toddler itu usia 1 tahun sampai sekitaran 3 sampai 4 tahun. Kok teman-teman punya adik toddler, itu yang ada dia gampang tantrum. Pertanyaannya, kenapa anak segitu tuh tantrum? Ternyata teman-teman, anak itu tantrum gara-gara usia sekitaran 1-2 tahun itu mereka belum punya kata-kata yang banyak. Gimana sih? Mereka pengen ngomong apa tapi nggak ngerti mau ngomongnya tuh gimana gitu. Karena nggak punya kata-kata gitu. Itu mirip kayak teman-teman misalnya nih, jadi delegasi ke Jepang. Terus teman-teman nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Atau ke Cina, misalnya ngomongnya biasanya cuma sie-sie gitu. Yang lain nggak ngerti. Ya kan teman-teman bingung gitu kan. Akhirnya apa? Karena nggak punya kata-kata. Menggunakan fisik. Makanya anak toddler tuh gampang tantrum, dia gitu. Habis itu dia nepok orang, mukul macam-macam. Karena usia segitu kosakatanya terbatas, dia pengen berkomunikasi tapi nggak punya kosakata. Nah, tahapan berikutnya adalah apa namanya? Ini comparison. Itu biasanya anak usia sekitaran ya 6 tahun, ya suka nanding-nandingin gini misalnya. Ada temannya bilang, "Papa aku jadi polisi loh." Terus temannya bilang, "Kakek aku jenderal." Dia bilang gitu. Habis itu terus temannya lagi bilang, "Om aku juga tentara." gitu. Jadi kayak kuat-kuatan gitu loh. Nah, itu usia sekitaran 6-7 tahun gitu. Teman-teman pernah ada di fase itu. Nah, setelah itu usia dewasa yang apa remaja ke dewasa itu cara menyelesaikan masalah adalah dengan cara bicara, komunikasi. Jadi kok teman-teman nih usia dewasa ada masalah sama temennya yang ada pengen gebrak meja, itu berarti teman-teman masuk di usia toddler, ya kan? Itu anak usia 2-3 tahun yang dia nggak punya kata-kata untuk bicara, akhirnya dia harus menggunakan media benda untuk mengekspresikan emosinya. Berarti itu nggak beres. Anak yang kayak gitu harus kita tolong. Teman kita yang kayak gitu harus kita tolong karena dia berarti belum beres tuh usia
usia dininya dulu gitu ya. Saat toddler dia belum tuntas, sehingga saat dewasa ketantrumannya itu masih kebawa. Ya, orang dewasa yang menyelesaikan masalah dengan cara ngebanding-bandingin, tahu nggak? Dia itu udah selesai loh tugasnya. Kamu kok belum sih? Tahu nggak? Gitu-gitu. Berarti usia sekitar 6 tahun tuh. Ya, jadi apa namanya? Dia menyelesaikan masalah dengan cara membandingkan achievement orang, membandingkan gini-gini. Ya akhirnya membuat temannya jadi takut, insecure, nggak semangat gitu kan. Nah, orang dewasa menyelesaikan masalah dengan cara bicara. Sebab kita sudah punya skill komunikasi yang bagus. Jadi kalau teman-teman ada masalah, kontrol emosinya dengan cara diskusi. Tadi seperti Mbak Biru sampaikan, orang yang sedang marah itu nggak bisa diskusi, teman-teman. Orang otaknya lagi keblok sama amigdala, nggak bisa diskusi. Maka kalau teman-teman mendapati temennya sedang marah, udah dibikinin kopi aja, ya diajakin minum, kasih snack, tuh diemin aja. Maksudnya kayak, oh, dia mencak-mencak aja di organisasi gitu ya. Kita bilangin aja, kamu haus gitu. Ini ada minum nih, gitu. Mau minum dulu nggak? Enak nggak? Ini pisang goreng enak banget dah. Gitu. Dialihin aja ke sana. Biar apa? Biar dia turun dulu ke calm down dan itu akan mengaktifkan otak area depannya. Kalau ada orang marah diladenin, yang ada itu kita ikutan marah, habis itu dua orang itu sama-sama otak bagian depan sedang tidak berfungsi. Jadi akhirnya marah lempar-lemparan. Orang yang tawuran itu teman-teman, gara-gara yang satu sedang marah, emosinya tinggi, otaknya nggak kerja kan. Yang satu lagi juga sama, marah. Akhirnya mereka kan ada tawuran sampai bunuh-bunuhan. Itu sama-sama otaknya error. Nah, kalau yang satu mengalah, itu insya Allah selamat. Ya, kalau teman-teman yang normal, yang regulasi emosinya bagus, tolong teman kita dengan cara kok dia marah, jangan diladenin marahnya. Kalau diladenin itu sama-sama orang emosinya error ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana nih Kak, biar kita nggak capek, di sisi lain saya juga pengen bekerja, di sisi saya juga tetap pengen belajar, tapi ya capek gitu. Ya gimana ya? Gini teman-teman, teman-teman perlu kenali fisik teman-teman. Setiap orang punya kapasitas fisik yang berbeda-beda. Mbak Birul punya teman yang dia itu darah rendah. Maksudnya apa ya? Emang gampang capek gitu, ngantuan gitu ya. Karena kekurangan itu anemia ya, kekurangan apa namanya sel darah merah gitu. Sehingga akhirnya ya gimana gampang ngantuk. Nah, kalau kayak gitu harus dicek ke dokter. Tapi kalau misalnya teman-teman emang benar-benar capek karena emang kerja itu juga mengurus energi ya teman-teman. Mbak Birul juga pernah ngerasain gitu. Di sisi lain kita pengen apa namanya punya target tertentu. Nah, itu benar-benar harus ditata waktunya. Kalau kita memang capek banget di hari itu belajar, kita bisa taruh, saya belajar setiap weekend misalnya. Jadi jangan dipaksain juga di hari itu, karena tubuh kita juga perlu rehat, otak kita juga perlu dirawat, ya. Jadi kita bisa kumpulin setiap weekend misalnya. Atau kalau mau setiap hari, ada jamnya doang. Jamnya tertentu, misalnya, oh saya 1 jam aja deh belajarnya setiap pagi, karena otak saya belum pusing tuh kalau pagi, misalnya. Jadi kita harus, kan kita sendiri yang kenal dengan diri kita liatin waktu mana yang paling bagus. Kayak Mbak Birul, pas Mbak Birul waktu itu sambil kerja, Mbak Birul kan harus tetap belajar buat tes IELTS lagi. Nah, Mbak Birul tes IELTS lagi, oh kapan nih belajarnya? Ya Mbak Birul liatin, waktu Mbak Birul luang kapan. Mbak Birul biasanya gunakan waktunya itu jam 3 pagi. Jadi karena Mbak Birul yang nggak sibuk jam segitu, karena pulang kerja itu kok di Jakarta ya, apalagi macet, itu sampai rumah Mbak Birul biasa maghrib teman-teman. Itu sampai rumah udah ada tepar gitu ya. Nah, waktu yang fresh buat belajar Mbak Birul satu-satunya adalah pagi. Habis sholat tahajud, karena Mbak Birul muslim ya, jadi pagi sholat tahajud, itu terus Mbak Birul belajar. Itu nggak terdistraksi apa-apa, otaknya masih kinclong, belum ada gimana-gimana. Kalau udah sore nggak bisa belajar lagi. Ya jadi kita yang paling kenal, kalau teman-teman yang lagi sibuk banget, salah satu waktu yang paling bagus buat belajar itu pagi sepertiga malam. Itu waktu yang oke banget buat otak kita. Dan memang menurut penelitian, waktu pagi di sekitaran subuh, itu waktu yang efektif buat belajar. Karena otak kita masih fresh, baru bangun tidur. Saat tidur, otak teman-teman itu lagi ngapain sih kalau kita lagi tidur? Saat teman-teman tidur, di otak kita itu lagi proses storing memori. Jadi teman-teman nih, misalnya hari ini beraktivitas, nih sekarang belajar. Nanti pas teman-teman tidur, yang dipelajari sekarang ini masuk di memori otak teman-teman, disimpan. Nah, dia jadi memori jangka panjang apa enggak tergantung kalau teman-teman sering terpapar dengan pengalaman ini. Misalnya teman-teman tiba-tiba besok pagi udah ketemu orang marah-marah. Terus ingat, dia lagi amigdala hijack nih. Ntar sampai puluhan tahun kemudian nama amigdala hijack masih ingat. Tapi kok nggak pernah ada informasi lagi yang berhubungan dengan itu, mungkin seminggu lagi lupa. Karena secara teori, informasi yang baru itu kalau nggak diulang atau nggak terpapar lagi dengan itu, seminggu itu tinggal sekitar 25%. Ya seminggu lagi mungkin teman-teman udah lupa nih sebagian materi apa ya waktu ngomongin apa ya kan begitu ya. Tapi kalau teman-teman catat, teman-teman misalnya berhubungan dengan kegiatan itu yang menggunakan teori yang dipelajari hari ini, teman-teman akan ingat. Makanya ketika teman-teman nggak tidur, teman-teman pernah nggak sih semalaman nggak tidur begadang, itu otaknya gimana paginya?
error lah teman-teman. Kenapa otaknya error, pusing, nggak bisa fokus? Karena saat tidur harusnya dipakai untuk menyimpan data yang diperoleh seharian ini. Lo ini mau nyimpan data, teman-teman standby matanya. Lo otaknya kan bingung, lo ini gimana ini tugas saya harus nyimpan data sekarang. Ih teman-teman lanjutin sampai besok. Ya udah otaknya muter aja itu besoknya. Pusing. Makanya begadang itu tidak dianjurkan. Ya, meskipun teman-teman masih muda, masih begadang, itu dampaknya nanti 10-20 tahun yang akan datang. Biasanya akan mengalami gangguan hipertensi, macam-macam lah. Itu akibat sering begadang. Ya, jadi teman-teman meskipun ngerasa muda bisa begadang sampai tengah malam, hati-hati aja, itu nggak aman. Jadi dikelola waktunya ya. Mending tidur lebih awal, bangun lebih awal. Maksudnya lebih awal itu ya tidur jam 10, jam 11, tapi teman-teman bangun jam 3 pagi, itu lebih bagus. Daripada teman-teman tidur jam 1 malam, bangun jam 6, itu nggak aman. Ya, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan jawab ya Dek Aisyah ya. Oke, baik. Mungkin terakhir satu lagi kali ya DMC ya. Dek Dewi DMC. Terima kasih ya banyak ya Kak Birul, ini benar-benar praktikal dan bermanfaat. Baik, satu lagi kita pilih dari mana nih Dek? Yang dari jauh, Oke. pulaunya ganti pulau kita Dan Dek. jalan-jalan kemana dulu? Boleh dong. Kita pesan ke pesawat mana nih? Di mana lagi nih? Mau pilih mana ya? Tadi Kalimantan sudah. Silakan. Mau ini deh, daerah yang timur. Mana ya? Ada NTB, ada mana lagi nih? Atau mau Sumatera apa ke sana nih? Aduh mau jalan-jalan kemana nih? Aduh bingung nih. Coba Dek Aliatul Hasani NTB. Silakan Dek. Terima kasih atas waktunya Kak dan Sama-sama Dek. Mas Saraf Saramani. Sebelumnya Kak, materinya sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dalam mengubah pola pikir saya atau mindset saya Kak. Dan hal ini yang saya akan tanyakan juga berkaitan dengan mindset saya Kak atau pengalaman saya yang saya rasakan sekarang ini Kak. Mhm. Tadi kan saya juga pernah komen gitu kan Kak terkait Mhm. dengan tadi awalnya saya itu agak pusing Kak. Dan ternyata Oh, ketika saya lebih memfokuskan diri saya untuk lebih memperhatikan, itu pusing saya itu nggak terasa dan alhamdulillah semakin sembuh Kak. Nah, kira-kira apakah sains dapat menjawab hal tersebut? Dan kedua Kak, terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sering saya dengar, atau saya pernah membaca buku Kak, judulnya itu The Secret, yang dimana kata dari buku tersebut, poinnya itu adalah setiap kata yang kita ucapkan itu di alam bawah sadar kita itu akan diproses dan hal tersebut akan menjadi suatu kenyataan, Kak. Nah, bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan hal tersebut? Karena kan hal tersebut berkaitan dengan mindset atau pola pikir, Kak. Dan yang ketiga, Kak, Mhm. eh, yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan kepribadian dari Kak Birul Qadriah, Mhm. di mana kan pada masa-masa tahun 2013, 2014 atau masa-masa perkuliahan Kak Birul tersebut, Mhm. masih kurang teknologi, Kak. Nah, bagaimana sih cara Kak Birul dalam memanfaatkan pembelajaran atau ya membangun diri gitu, Kak, untuk menjadi Oke. mahasiswa prestasi nomor 1 di UGM dan nasional, Kak? Mungkin seperti Oke, itu, baik. Kak. Terima kasih banyak Baik, atas terima waktunya, Kak. kasih. Sama-sama di Aliul. Jadi apa namanya menarik nih pertanyaannya ada 3 ya. Tadi di Aliul pusing kok sekarang jadi nggak pusing. Nah itu saya nggak tahu tadi pusingnya penyebabnya apa nih. Jangan belum makan lagi ya. Jadi apa penyebab pusing itu macam-macam ya dek kalau dalam dunia kesehatan ya. Pertama, hipoglikemi, kekurangan glukosa. Itu teman-teman pusing juga. Lapar, cobain aja teman-teman lapar banget gitu. Didiam-diamin. Itu pusing nanti teman-teman lama-lama. Ya, itu. Yang kedua, kelelahan yang amat sangat. Itu juga pusing. Ketiga, tekanan darah tinggi. Ya, hipertensi itu juga pusing teman-teman ya. Keempat, nggak punya duit bikin pusing juga. Nah, itu saya nggak tahu faktor mana loh. Nggak maksudnya, ya jadi, ya tadi mudah-mudahan mungkin pusingnya karena tadi, ya Allah ini apa nih ruwet banget gitu ya setelah enjoy ya ketika kita relax menikmati sesuatu itu memang otak kita juga lebih nyaman belajarnya. Jadi kalau teori otak manusia tuh hanya bisa belajar ketika dia relax. Makanya dalam situasi yang tertekan kita nggak bisa belajar sebenarnya karena happy kebahagiaan itu menstimulasi keluarnya neurotransmitter namanya dopamin. Nah, sesuatu yang kita bahagia itu jadi kita lebih cepat belajarnya. Dopamin itu membuat orang jadi lebih cepat belajar. Makanya kok teman-teman nih diajar sama dosen yang teman-teman suka banget nih dosennya ini, itu dosennya belum masuk aja udah excited. Gimana sih? Kayak udah seneng gitu. Dan kayak pas dia nerangin baru opening kayak udah masuk banyak banget gitu ya. Karena apa? Suka dan itu menstimulasi
hormon dopamin ya, apa hormon neurotransmitter dopamin di otak kita yang membuat kita jadi tak 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 belajarnya lebih cepat gitu ya. Maka kalau saya nggak suka sama dosennya Kak, nah itu kan kayak waktu berjalan lambat. Maksudnya kayak ya ampun nggak kelar-kelar gitu ya. Ya jadi ya itu kerjanya otak kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Kak apa setiap kata yang kita ucapkan itu bisa jadi kenyataan? Nah, jadi ya tergantung gitu ya. Jadi gini, teman-teman, otak kita itu kerjanya itu dia tergantung stimulus yang ada. Stimulus itu apa toh Kak? Stimulus itu adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita cium. Pokoknya semua indera kita itu memberikan informasi baru ke otak kita. Nah, kalau kita sering mengucapkan kata-kata tertentu, misalnya, nanti saya pengen jadi Mapres UGM, misal. Itu Mbak Biru, teman-teman, keterima di UGM hari ini, malamnya Mbak Biru bikin tulisan, malamnya atau pokoknya deket-deket hari itu Mbak Biru bikin tulisan mahasiswa terbaik 1 UGM. Atau Mbak Biru tulis habis pengumuman Mbak Biru keterima di UGM. Lalu itu jadi kenyataan 3 tahun kemudian. Ya jadi maksudnya apakah itu berkat dari Mbak Biru tadi mengucapkan kata-kata itu dan menulisnya? Jadi gini teman-teman, kalau Mbak Biru ucapkan, itu kan lisan Mbak Biru bicara, telinga Mbak Biru dengar. Itu kan stimulus masuk ke otak kita. Terus Mbak Biru tulis, mata Mbak Biru lihat informasi itu. Jadi semakin informasi itu diulang-ulang, semakin melekat di otak kita. Maka yang melekat di otak kita itu mempengaruhi bagaimana behavior kita. Nah, karena Mbak Biru itu melihat, aku pengen jadi mahasiswa berprestasi, telinga Mbak Biru juga dengar gini, ketemu sama circle yang sama-sama semangat buat berprestasi, kan tambahin stimulus lagi tuh, sampai akhirnya, saya harus bisa, jadi semangat gitu, jadi macam-macam. Nah, itulah kemudian baru jadi kenyataan. Jadi prosesnya seperti itu. Kenapa apa yang sering kita ucapkan dan sebagainya itu bisa jadi kenyataan. Ya terlepas dari kalau agama ya Allah kabulkan doa kita gitu ya misalnya. Tapi secara teori otak karena faktor itu juga gitu. Sesuatu yang kita, makanya teman-teman kalau ngucapin kalimat-kalimat yang bagus, jangan ngomong kayak aku nggak bisa deh. Nah itu otak kita denger, dia nangkep gitu loh. Oh ini nggak bisa. Jadi akhirnya akan di otak kita kerjanya, kita nggak bisa kalau melakukan pekerjaan ini. Ya tadi mindset tadi ya disebutnya. Jadi mindset itu akumulasi dari informasi yang sering kita dapatkan ke otak kita. Makanya anak yang sering dibully misalnya, dibully ya, kamu kayak gitu nggak bisa, kamu tuh nggak bisa. Dia akhirnya ngerasa nggak bisa. Kenapa? Karena di otaknya sering dapat informasi itu gitu. Jadi dia kemudian jadi stuck gitu. Makanya teman-teman kalau bisa kita jangan jadi orang yang suka tadi ngebully orang, merendahkan orang gitu ya, comparing orang dengan kita yang mungkin lebih bagus. Itu karena bikin orang lain jadi gitu ya, kasihan ya. Gitu. Yang terakhir adalah gimana dulu Mbak Biru membangun diri kan waktu itu minim teknologi ya teman-teman. Zaman sebelum COVID itu minim teknologi. Kan teknologi itu baru banget setelah COVID ya. Dulu Gojek macam-macam itu kan baru banyak banget setelah COVID ya. Jadi sebelum COVID mah itu jadi ada hikmah ya. Jadi teknologi jadi berkembang pesat setelah ada yang COVID. Nah terus Mbak Biru dulu gimana dong nggak ada teknologi? Setiap zaman itu punya sarana belajar teman-teman. Dan setiap orang bisa belajar menggunakan perangkat apapun yang dia punya. Itu namanya kemampuan cognitive flexibility. Kalau teman-teman nggak punya laptop, lo nggak bisa belajar dari HP. Nggak punya HP, lo bisa ke perpustakaan. Ya kan? Teman-teman nggak punya perpustakaan, dia bisa ke toko buku, baca-baca. Kan begitu. Itu namanya kemampuan kita untuk fleksibel. Artinya ketika satu fasilitas nggak ada, kita ya bukan berarti terus berhenti. Nggak melakukan itu, ya kita tetap belajar. Lo Mbak Biru tuh kuliah, semester pertama nggak punya laptop, teman-teman. Padahal tugasnya kan tugas kuliah pakai laptop semua tuh. Lu Mbak Biru gimana? Mbak Biru baru punya laptop itu seingat Mbak Biru semester 3. Nah, kok terus selama itu gimana? Lu kan di perpustakaan ada komputer. Ya Mbak Biru ke perpustakaan. Kan ada rentalan waktu itu ya. Mbak Biru ngetik di rentalan gitu ya. Jadi sampai akhirnya dari berkat Mbak Biru sering ngetik-ngetik itu, jadi Mbak Biru tuh sering banget ikut lomba deh. Dari semester 1 sampai semester 3 tuh sering ikut lomba menulis tingkat nasional. Padahal lo nggak punya laptop. Tapi karena sering menang nulis, dapat duit. Akhirnya Mbak Biru bisa beli laptop di semester 3. Jadi maksudnya keterbatasan itu bukan membuat kita jadi nggak berkarya, tapi kita mencari solusi lah terus gimana gitu. Mbak Biru tuh nggak punya uang saku. Maksudnya apa ya, dari SMA tuh sekolah nggak pakai uang saku, tapi ya Mbak Biru bukan berarti terus kalau lihat temannya jajan terus mupeng gitu ya, pengen banget terus kayak gimana, kayak kasihan menderita, nggak gitu juga. Ya Mbak Biru pas istirahat nggak bisa jajan ya Mbak Biru ke masjid aja, sholat gitu ya.
Pas lagi pada makan Mbak Birul ya udah ke perpustakaan. Hikmahnya Mbak Birul jadi pinter dan alim waktu itu ya. Gara-gara nggak punya uang saku teman-teman. Lo itu Mbak Birul itu istirahat pertama itu sholat duha. Kan di kampus juga gitu kan ada break jam pertama. Mbak Birul ke masjid. Nggak punya duit buat jajan ya. Itu hikmah jadi mahasiswa miskin ya. Jadi gitu. Jadi tapi Mbak Birul menggunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi karena kemampuan kognitif fleksibilitinya bagus. Lo istirahat kedua, lo Mbak Biru ke perpustakaan. Makanya Mbak Biru tuh orang yang dihafalin sama staf perpustakaan. Orang Mbak Biru lagi, lo, wah kamu lagi, besok lo kamu lagi. Sampai perpustakaan mau tutup, lo Mbak Biru masih standby di situ. Karena nggak punya komputer, ya gimana? Harus ngetik di situ. Dan pernah suatu hari itu Mbak Biru inget banget sampai sekarang itu. Suatu hari di komputer di kampus tuh kayak ada jam limitnya kan, kayak jam 10 perpustakaannya tutup. Sementara Mbak Biru punya tugas lomba yang harus dikumpulin tuh besok dan ini tuh nggak selesai gitu jam 10. Aduh gimana caranya ya? Teman Mbak Biru ada yang punya laptop. Mbak Biru kan lihat kayaknya dia jarang pakai laptopnya deh. Mbak Biru bilang, teman laptop kamu dipakai nggak? Enggak sih Biru, aku punya laptop jarang banget aku pakai. Dalam hati Mbak Biru, ya Allah ini kok orang punya laptop nggak dimanfaatkan gitu kan? Mbak Biru pinjem teman-teman. Berkahnya pinjem. Namanya pinjem itu kan ada limit waktu ya, harus segera dibalikin. Mbak bilang besok pagi saya balikin ya. Itu semalaman selesai karya tulis ilmiahnya. Besokan lagi pas Mbak punya laptop, sehari nggak selesai teman-teman. Kenapa? Lo karena nggak dibalik-balikin kan laptop Mbak Biru sendiri, paham nggak sih? Jadi gara-gara keterbatasan waktu itu justru melejitkan potensi yang kita miliki. Ya, jadi artinya keterbatasan yang teman-teman miliki itu jangan dijadikan sebagai penghalang, tapi itu pemicu buat teman-teman kognitif fleksibilitinya jalan. Kemampuan berpikir fleksibel. Lo nggak punya motor misalnya, lo kan ada banyak cara. Ya nebeng kayak gimana gitu ya, ada banyak cara. Teman-teman nggak punya, kayak Mbak Biru waktu itu, teman-teman kuliah Mbak Biru ada yang jalan-jalan ke luar negeri sama keluarganya. Mbak Biru pengen juga dong jalan-jalan ke luar negeri, tapi nggak punya duit, ya ikut lomba lah, kan begitu. Teman-teman Mbak Biru bisa beli ini, itu, macam-macam gitu ya. Mbak Biru nggak punya duit, ya ikut lomba, dapat duit banyak gitu ya. Lo Mbak Biru itu bisa beli macam-macam, beli motor, beli macam-macam dari lomba deh. Dulu tuh pas kuliah itu nggak minta orang tua, sama sekali nggak minta. Ya dari lomba. Teman Mbak Biru karena orang tuanya punya duit tinggal minta. Mbak Biru orang tuanya nggak punya duit. Ya udah Mbak Biru cari cara lain kan begitu. Mbak Biru kerja part time, Mbak Biru kerja ngajar les privat gitu ya. Orang lain misalnya dia kerja sehari gajinya 100.000. Mbak Biru itu kan sehari dari pagi sampai jam berapa? Kalau di Jogja kan UMR rendah ya teman-teman. Mbak Biru mikir, waduh kalau kayak gitu Mbak Biru nggak jadi kuliah kalau kerjanya kayak gitu. Ternyata Mbak Biru ngelesin privat waktu itu sejam ada yang 50.000, ada yang 100.000. Oh ternyata bekerja cerdas itu lebih berduit daripada bekerja yang terlalu keras gitu ya. Jadi akhirnya Mbak Biru cari strategi gitu kan. Gimana caranya nih? Duitnya sama dengan teman saya yang kerja seharian, tapi saya punya prestasi, saya punya duit, saya juga punya karya, kan begitu. Jadi ya gitulah. Dulu tuh terakhir ya Mbak Biru tuh dulu sebenarnya awal-awal ikut lomba itu Mbak Biru niatnya bukan buat berprestasi doang sih. Niat utamanya modusnya cari duit sebenarnya teman-teman. Cari duit tapi yang berdampak terhadap prestasi. Karena Mbak Biru tahu kalau Mbak Biru kerja part time badannya capek dan nggak bisa konsentrasi buat belajar. Maka Mbak Biru analisis cara cari duit yang paling cepat yang menunjang prestasi dan CV. Caranya adalah ikut lomba. Taunya lomba karya tulis sekali lomba dapat 5 juta. Wah, cepet juga nih kata Mbak Biru. Makanya Mbak Biru tuh setiap bulan bisa ikut lomba banyak banget. Udah gitu dapat jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Naik tiket, udah naik pesawat PP gratis, didukung sama kampus, dapat duit hadiah, dapat piala, CV-nya jadi keren, bisa untuk ikut mahasiswa berprestasi kan begitu. Jadi itu namanya kemampuan tadi teman-teman, prefrontal cortex, membuat strategi dan perencanaan. Ya, jadi gimana caranya dengan waktu yang terbatas, dengan resources yang terbatas, ya Anda bukan kita malah terbatas, tapi kita malah melejit dengan itu semua karena ngerti nih strateginya gimana. Nah, saya yakin teman-teman di sini sih udah inilah canggih semua lah kalau di bidang itu ya. Ya, itu namanya kemampuan cognitive flexibility kalau bahasa otaknya, kalau bahasa kesehariannya kemampuan untuk bersyukur terhadap apa yang kita miliki gitu ya teman-teman. Seperti itu karena sudah jam 21, Mbak Biru mau closing statement ya Dek Dewi ya. Langsung closing statement aja. Intinya nih teman-teman semua, Mbak Biru yakin teman-teman yang ada di sini ini orang-orang terbaik di daerahnya masing-masing yang terpilih menjadi duta inspirasi se-Indonesia. Lo itu keren banget. Pastikan teman-teman merancang
pengalaman apa yang akan teman-teman dapatkan selama jadi duta inspirasi, dan habis jadi duta inspirasi teman-teman mau jadi apa yang lebih lagi dari duta inspirasi, ya. Mau diapain nih track record ini? Kayak Mbak Biru waktu itu kan jadi duta keperawatan Indonesia. Nah, Mbak Biru pakai buat apa? Oh ya, Mbak Biru pakai buat ajang mahasiswa berprestasi. Oh, habis itu mahasiswa berprestasi buat apa? Buat apply LPDP. Habis LPDP buat apa? Oh, buat nanti pas kerjanya biar bisa jabatan gini. Habis ini, nah, jadi semua itu bagian dari langkah-langkah teman-teman menuju cita-cita teman-teman. Makanya penting buat perencanaan, biar teman-teman nggak salah-salah jalan. Biar teman-teman nggak buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak berhubungan dengan cita-cita teman-teman. Gitu ya. Pastikan semua aktivitasnya bagus, semua aktivitas yang berkualitas, semua aktivitasnya aktivitas positif. Karena semua yang teman-teman lakukan sekarang, itu bakal jadi sejarah. Apalagi sekarang zamannya digital, teman-teman. Itu bisa track record digital, teman-teman. Itu bisa kedetek. Teman-teman kerja kan sekarang nggak pakai CV lagi. Disuruh kasih link LinkedIn, kan? Itu profile kita, disuruh ngasih link sosmed, bukan lagi pakai CV. Banyak perusahaan yang mintanya kayak gitu tuh sekarang. Jadi Mbak Biro banyak tuh di chat di LinkedIn gitu kan, ada perusahaan ini, kamu mau nggak kerja di tempat saya gini-gini, karena mereka ngelihatnya udah ke sana. Nah, track record digital teman-teman itu kan abadi, kita nggak bisa hapus kalau udah jadi berita, udah jadi apa ya. Makanya teman-teman buatlah track record yang terbaik, nanti itu akan dibaca anak cucu kita. Soalnya meskipun kita nggak tahu ya teknologi di masa yang akan datang seperti apa ya, cuman ya itulah jejak. Semua yang kita tinggalkan dia akan menjadi sejarah. Hari ini tadi yang barusan kita lewati, teman-teman, kan 1 detik yang sudah berlalu itu sudah jadi masa lalu. Loh, ini tadi sejam yang kita lewati sama-sama ini udah jadi masa lalu yang tadi itu, teman-teman. Nah, makanya masa lalu biarlah menjadi masa lalu yang menjadi hikmah untuk berikutnya, tapi teman-teman masa depan perlu dirancang karena teman-teman yang akan menjalaninya. Dan teman-teman memang perlu fokus untuk berjuang, sebab nggak ada orang lain yang akan memperjuangkan cita-cita teman-teman seserius diri teman-teman memperjuangkan itu. Kalau bukan teman-teman yang berjuang untuk cita-cita teman-teman, siapa lagi? Ya kan? Kalau teman-teman bukan teman-teman yang ngasih dampak buat bangsa ini, memikirkan bangsa ini, siapa lagi? Apakah yang barusan terjadi viral menteri yang gimana ya, teman-teman jadilah penerusnya. Mengkritik boleh, tapi teman-teman mudah-mudahan menjadi bagian dari solusi ya, nggak cuma kritik doang di masa yang akan datang. Ya, baik, terima kasih banyak. Mbak Biru cukupkan. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Biru kembaliin ke moderator. Silakan Dek Dewi. Wah, keren sekali Mbak Birul. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Duta Kece kita pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman, silakan lower hand ya. Kita akan berkesempatan di lain waktu untuk bincang-bincang bersama dengan Mbak Birul. Atau mungkin boleh silakan silaturahmi ke Instagram Mbak Birul. Dan boleh ya Mbak, kalau kita mau DM untuk nanya-nanya gitu. Oke, selanjutnya izinkan saya mereview sedikit dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Birul, yaitu kenapa masa muda penting. Karena kembali lagi kita sebagai Duta Inspirasi Indonesia atau anak muda, kita memiliki peran yang sangat penting untuk membantu Indonesia meraih Indonesia Emas di tahun 2045. Bagaimana entah itu bagaimana kita berkarya ataupun berdampak. Kita adalah usia-usia yang fast learner. Semakin bertambah usia, elastisitas otak semakin menurun atau semakin slow learner. Tambahkan usaha jika kita merasa otak kita masih slow learner, padahal kita di usia yang harusnya fast learner. Apa itu dampak sih? Dampak adalah bagaimana kita membuat perubahan dalam lingkungan. Jadi bukan hanya, oh saya duta inspirasi lalu begini-begini, tapi apa yang kamu rubah selama kamu menjadi duta inspirasi. Kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita memberi tridharma perguruan tinggi. Lantas bagaimana kita memberi dampak? Kita tidak bisa memberi apa-apa yang kita tidak punya, dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu perbanyak pengalaman, bersosialisasi dan ikut relawan, tantang diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman, berikan kualitas pada setiap jejak di kehidupan kita. Tentunya dengan cara time management yang fokus, dengan mengetahui kapasitas diri kita, tahu prioritas kita, buatlah agenda to-do list kita, tidak mengatakan iya untuk semuanya. Jika tidak bisa katakan tidak, jadilah orang yang disiplin, dan jangan katakan iya nanti dikerjain. Jangan menunda-nunda. Karena orang yang stabil itu pun ketika direndahkan tetap sama energinya. Mbak Birul menyampaikan bahwa tulislah sejarah
atau pastikan kita ditulis oleh sejarah. Oke, Mbak Birul, kita dari Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 punya oleh-oleh nih untuk Mbak Birul. Boleh silakan tim operator. Wah, kasih banyak teman-teman semuanya atas kesempatannya hari ini dan juga oleh-olehnya. Masya Allah, ini senang banget ketemu teman-teman semuanya. Semoga ada take home point yang bisa teman-teman bawa dan juga ada dampak. Ya, ciri sesuatu itu berdampak atau tidak, kan tadi ada perubahan. Nah, ciri materi saya malam hari bermanfaat atau tidak, ada yang berubah nggak di diri teman-teman? Kalau nggak ada yang berubah, berarti nggak bermanfaat ya. Betul. Kalau ada yang berubah, berarti ada manfaatnya. Gitu deh, Dewi. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Birul, kita akan ada dalam sesi dokumentasi. Siap. Boleh silakan bersama tim operator. Baik, izin mungkin Mbak Birul, saya ambil dokumentasinya terlebih dahulu, Masya Allah. Ya. Mbak Birul boleh gaya pertama, gaya menginspirasi? Gimana tuh, Dek? Oh, gini. Siap. Iya, Mbak. 2, Mbak. Oke, baik, Mbak. 1, 2, 3. Siap, Mbak. Boleh yang kedua gaya bebasnya, Mbak? Ya, bebasnya, oh bebas ya, bebasnya. Iya, Oke, betul, siap. Mbak. Mm-mm. 1, 2, 3. Siap, terima kasih, Mbak. Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mbak Biru mohon izin pamit karena ini tadi udah mau janjian sama Pak suami, telepon-teleponan dari Amerika karena dia sekarang jam pagi ya. Jadi apa namanya ini jam telepon jam 9 ya. Baik, makasih banyak teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Maaf, ketemu Kak nanti Biru. suatu hari. Izin, Mbak. Maaf, Izin, Kita Kak. harus foto dulu. Oh, siap. Baik, saya standby. Ya. Mm-mm. aku masih ada satu oleh-oleh lagi buat Mbak Birul. Oh, Masya Allah. Siap, Dek. Halo, Mbak. Halo, Dek. Terima kasih dan selamat ulang tahun Kak Terima kasih, Banyak selamat ulang semangat, tahun Kak Kak Biru. Biru. Selamat ulang tahun Kak Biru. Selamat ulang tahun Kak Biru. Alfa Mabruk Kak Biru. Terima kasih teman-teman. Semoga dilancarkan Tahun segalanya. lalu Kak Biru. Semuanya ya. Mabruk. Semoga tambah banyak manfaatnya Kak Biru. Tambah lebih baik lagi dari hari ini. Kasih teman-teman semuanya. Aduh, Mbak Biru jadi terharu nih. Surprise ya. Kasih teman-teman semuanya. Aduh, oleh-olehnya double-double. Kasih ya teman-teman atas surprise-nya, atas semuanya. Ini semoga ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil dan Mbak Biru yakin teman-teman bisa lebih baik daripada Mbak Biru sih. Karena dulu Mbak Biru zaman muda seperti teman-teman nggak pernah dapat materi kayak gini. Dan teman-teman udah dapat duluan. Jadi insya Allah lebih baiklah dari Mbak Biru. Insya Allah ya. Mbak Biru pamit dulu teman-teman. Dadah teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Sampai ketemu, Mbak. Sehat selalu, Terima Mbak. kasih, Kak Biru. Ketemu lagi Kak Biru. Terima Sehat kasih selalu. banyak. Sehat selalu Kak Biru. Sehat selalu.